Halo, suara saya kedengeran ya? Kedengar. Oke. Oke, yang lain silakan on cam. Kita mulai aja. Ini kalian di kampus kah? Iya, Dok. Oh, di kampus. Jadi ada yang gabung-gabung gitu ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah pertemuan kedua ya, jadi nggak usah kenalan lagi. Kita langsung aja ke topik hari ini terkait dengan sistem integumen atau kulit. Ya, oke, saya akan share screen. Sudah nampak? Sudah, Dok. Sudah ya? Oke, itu dihilangin dulu. Ya, jadi sistem integumen ini adalah sistem yang bagi para perawat itu langsung bisa diketemui dalam praktek sehari-hari gitu ya, karena dia adalah kulit ya. Jadi sistem yang bisa kita lihat langsung, kita langsung pertama kali kontak ketika kita bertemu dengan klien atau pasien. Oke ya. Jadi hari ini gambarannya adalah tentunya terkait dengan struktur umumnya ya. Kemudian fisiologi ini bukan faal yang dasar ya, bukan faal yang detail kayak pelajaran fisiologi, tapi faal umum aja dan istilah-istilah yang seringkali digunakan dalam dunia kedokteran atau kesehatan terkait dengan kondisi pasien atau klien ya. Ya. Jadi kulit ini secara ukuran ya dia itu paling besar ya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu tutup oleh kulit ya berarti secara kasat mata ya dia adalah organ yang paling besar. Jadi kalau manusia itu merem gitu ya itu semuanya tertutup oleh sistem integumen. Jadi rambut itu bagian dari sistem integumen, kuku bagian dari sistem integumen ya. Secara berat dia mencakup 7-8% lah dari massa tubuh ya, dengan ketebalan yang bervariasi, ada kulit tebal yang tebal banget dan yang tipis ya. Dan jelas dia bersifat elastis ya. Jadi nggak ada ceritanya ketika dicubit terus cowel ya, nggak mungkin ya. Jadi kulit itu elastis. Jadi ketika dia diregangkan dia bisa kembali ke ukuran semula ya, kecuali kalau udah mbah-mbah udah sepuh banget itu ya, itu ketika dicubit gitu ya, dijimpit gitu, dia nggak balik lagi atau pada orang yang dehidrasi akan kekurangan elastisitasnya ya. Bervariasi itu secara penampakan itu bervariasi ya, secara penampakan itu jelas bervariasi. Dari warnanya itu jelas ya. Kita nggak ngomong kegantengan atau kecantikannya ya, tapi dari warnanya ya itu sangat ditentukan oleh ras. Tidak hanya warna tapi juga fisiologinya itu juga berbeda dan fisiologi ini sebenarnya juga ditentukan oleh genetik juga ya. Kemudian apalagi bedanya fisiologi warna secara genotip fenotip pasti berbeda ya, yang berasal dari dua jenis jaringan embrional yang berbeda. Jadi kulit itu kan saudara sudah tahu ya, waktu SMP dulu mungkin ada pelajarannya. Kulit itu ada lapisan luar epidermis yang terdiri dari epitel dan lapisan bagian dalam yaitu dermis yang merupakan jaringan ikat padat kolagen. Ya, jadi itu berbeda embriologinya. Kalau epidermis itu berasal dari ektoderm, kalau dermis itu berasal dari mesoderm. Oke, kita akan tengok dulu struktur-strukturnya secara umum ya. Saya rasa gambar ini sudah sangat familiar ya, mungkin dengan beberapa variasinya ya, yaitu gambar terkait dengan struktur dasar dari kulit. Apa saja yang menjadi komponen dari kulit ya. Sebagai sistem organ ya, dia pasti tersusun dari organ ya. Nah, organ ini kemarin sudah kita ketahui ya terdiri dari beberapa jaringan dasar ya, minimal 2 kan. Nah, di sini bisa terjadi ada 4 jaringan dasar ya. Mana epidermisnya? Epidermisnya ada di mana epitelnya? Ada di epidermis. Mana jaringan ikatnya? Ada di dermis. Mana ototnya? Otot polos di sini ya. Itu ada di sini ya, namanya musculus arrector pili yang
menyangkut ya, menempel di rambut ya. Nah, otot polos ini kalau kontraksi maka rambut akan menjadi tegak sehingga memberikan fenomena goosebump atau merinding bulu kuduk atau bulu roma gitu ya. Kemudian saraf ya jelas ya, semuanya ini di situ banyak akhiran saraf ya, makanya sudah bisa merasa sakit gitu ya. Dan juga dipengaruhi oleh hubungan dengan sistem saraf pusat ya. Sehingga misalkan kalau pegang jadi lebih banyak keringat dan seterusnya. Ya, jadi sini ada 4 jaringan dasar. Kemudian secara umum ada lapisan utama ya, epidermis, dermis dan satu lagi ya namanya itu hipodermis atau lapisan subkutan. Lapisan subkutan atau hipodermis ini baru-baru saja ya agak diterima gitu ya sebagai bagian dari sistem integumen. Dulu hipodermis itu di-exclude dari sistem integumen ya. Karena dia dianggap bagian dari pembungkus dari organ lain, misalkan di kulit, di otot. Di otot yang lokasinya di bawah kulit, itu otot lapisan pembungkus luarnya itu adalah ada subkutannya misalkan, ada jaringan lemaknya yang merupakan bagian juga dari hipodermis itu memang susah dipisahkan ya. Jadi dulu dianggap itu punya organ lain ya, tapi sekarang sudah dianggap bagian dari integumen. Banyak buku yang masukkan ya. Kalau buku-buku lama dianggap di luar itu adalah organ tersendiri, bagian dari sistem opo gitu. Kalau ngomong lapisan. Kemudian kalau ngomong struktur, saudara sudah tahu pastinya ya, ada aliran sarafnya, ada pembuluh darahnya, ada kelenjar keringat, kelenjar lemak, di beberapa tempat ada rambutnya, di beberapa tempat ada kukunya, dan seterusnya. Ya, kita akan lihat kupas satu demi satu ya. Pertama adalah epidermis. Ini sebagai contoh yang paling excellent ya, dan mungkin satu-satunya, enggak ada 2 deh. Yaitu epithelial squamous kompleks dengan kornifikasi atau keratinisasi. Emang ada contoh lain epithelial squamous kompleks dan keratinisasi ada ya di lidah ya, dorsum lingua atau permukaan lidah itu sama ya. Jadi epithelial squamous kompleks dengan keratinisasi atau kornifikasi. Sebagai epitel dia itu avaskular ya sama dan ada inervasinya. Maka kemarin bilang ada kondisi tertentu epitel ini terkelupas ya, sakit ya karena bisa dideteksi oleh saraf tapi tidak berdarah ya karena dia avaskuler. Nah, sebagai squamous kompleks yang berarti berlapis ya, itu ada berapa lapis? Ada 4 sampai 5 tergantung lokasinya ya. Nah, ini penting ini ya untuk mengetahui lapisannya ini dan hafal urutannya dari luar ke dalam atau dalam keluar. Nah, yang ditulis di situ adalah dari luar ke dalam ya. Jadi lapisan terluar disebut stratum corneum. Isinya lapisan sel-sel kulit mati atau namanya keratinosit kebanyakan ya. Kemudian stratum lucidum kok plus minus, ada yang punya ada yang tidak ya. Jadi kalau kulit tebal itu 5 lapis punya stratum lucidum. Kalau kulit tipis itu 4 lapis tidak punya stratum lucidum. Kemudian lapisan yang tengah ketiga lapisan granulosum. Ini bergranul-granul ya yang isinya granul-granul semacam lilin ya, namanya granul keratohyalin, semacam lilin gitu yang mencegah dehidrasi. Kemudian lapisan spinosum. Stratum spinosum atau lapisan spinosum ini adalah lapisan yang paling banyak atau berlapis-lapis. Jadi yang disebut 5 lapis itu bukan berarti cuma 5 lapis kayak 1, 2, 3, 4, 5 bukan ya, tapi ada 5 jenis lapisan sebenarnya ya. Karena di sini stratum corneum pun sebenarnya juga berlapis-lapis. Stratum spinosum juga berlapis-lapis gitu ya. Nah, lapisan spinosum ini adalah lapisan yang paling tebal, jumlah lapisannya paling banyak. Di sini dia yang paling utama untuk peran kekuatan dan fleksibilitas. Kemudian stratum basal ini lapisan yang paling basal atau paling bawah. Nah, kalau ini benar-benar cuma 1 lapis ya, dia di sini keratinositnya aktif mitosis sehingga akan aktif untuk menggantikan sel-sel kulit mati yang ada di atasnya. Nah, ini adalah anggota sel ya yang merupakan komponen di sistem integumen secara umum yang di epidermis ya.
Yang pertama, saya mulai dari bawah, yang paling banyak dulu, yaitu sel keratinosit. Ini adalah sel yang paling utama, populasi utama yang berfungsi menghasilkan keratin. Ya, keratin ini ya semacam lapisan tanduk boleh, semacam lapisan tanduk gitulah ya. Dia ada pada dasarnya ya, dia mendominasi di semua lapisan. Hanya saja ketika dia sampai di lapisan stratum granulosum ini, kemudian dia mulai apoptosis atau mulai mati, dia berubah nama jadi apa namanya, corneosit ya. Jadi dead keratinosit ini sebenarnya sel-sel utamanya nama lainnya adalah corneocyte ya. Seperti orang itu kalau hidup, kalau mati namanya jenazah, tapi kan sama aja sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kulit mati, dead keratinosit itu namanya corneocyte ya. Dia menghasilkan keratin ya yang diletakkan di sitoplasmanya sendiri. Kemudian sel kedua, nah ini sangat populer ya. Sel yang mungkin benci tapi rindu gitu ya. Yaitu melanosit ya. Sel yang menghasilkan melanin yang pada banyak orang itu melanin itu pingin disingkirkan. Makanya pada banyak orang tuh gak suka tuh sama si melanosit ya. Padahal melanin ini penting ya sebenarnya ya. Kemudian sel yang ketiga adalah sel Langerhans nih ya. Ini bagian dari sistem imun. Fungsinya sebagai semacam APC. APC itu antigen presenting cell ya. Dia apa dengan ronda ya. Jadi kalau ada benda asing itu akan dipresentasikan untuk diproses oleh sistem imun. Kemudian sel yang paling sedikit adalah sel Merkel. Nah ini ya. Jadi sel Merkel ini berhubungan dengan akhiran saraf sensoris ya yang aferen. Jadi nanti akan diteruskan ke sistem saraf ya. Jadi bisa kita lihat di sini ya, ini lapisan basal yang paling bawah. Anggotanya adalah melanosit sedikit ya, melanosit benar sampai ke sini ya. Kemudian sudah mulai ada keratinosit tentunya ya dan sel Merkel. Nah, kemudian ini semuanya adalah keratinosit ya. Sampai di sini dia namanya corneocyte ya. Kemudian ada sel Langerhans. Nah, sebenarnya ada semacam rasio ya. Jadi misalkan gini, satu melanosit ya, ini akan menghasilkan melanin yang melanin ini akan didepositkan ke keratinosit sekitarnya sekitar, nah ini namanya rasio. Ada beberapa yang 1:40 misalkan, 1:36 itu kebanyakan kulit. Jadi satu melanosit, melanin yang dihasilkan ini akan disimpan ke 36 keratinosit sekitarnya. Ya. Nah, apa ya, rasio itu disebut sebagai epidermal melanin unit ya. Dan ini menjadi semacam densitas gitu ya. Jadi pada manusia apapun rasnya ya, mau si apa namanya itu Kim Tae-hyung kayak Will Smith kayak Cristiano Ronaldo kayak itu jumlah melanositnya sama. Jumlahnya sama ya. Lah kok kenapa penampakannya beda dan kenapa kita ini jadi eksotis macam nih gitu kan? Ya karena melanosit kita itu lebih rajin menghasilkan melanin. Itu kuncinya. Jadi melanositnya sama. Epidermal melanin unitnya sama. Bedanya melanosit kita lebih rajin ya. Nah, epidermal unit ini justru berbeda di diri kita sendiri di berbagai regio tertentu ya. Jadi saudara yakin dong pasti ya, ada di beberapa daerah tubuhnya itu yang lebih hitam, lebih gelap dibandingkan yang lain. Ya mungkin dengkul, bokong, apapun ya. Karena di situ densitas melanositnya lebih tinggi dibandingkan tempat lain ya. Jadi ini bedanya justru ada di individu itu sendiri. Nah, jadi melanin ini diletakkannya di keratinosit. Iya, ya. Jadi di sini saudara bisa lihat ya. Ini melanositnya ya. Dia punya cabang-cabang gini, dia menghasilkan melanin. Nah, melanin ini didepositkan, diletakkan di keratinosit sekitarnya. Nah, nih. Ya. Dan berarti kan di sini, ini detail banget gambar ini ya. Melanin itu lokasinya ada superficial dari nukleus.
ya. Oh iya ya, kenapa kok nggak melingkari? Kenapa kok nggak di bawahnya? Kenapa kok superficial? Karena fungsi melanin yang utama adalah untuk me meresorpsi ya atau menghalau, menyerap ultraviolet ya. Jadi kulit itu kan sangat terekspos dengan sinar matahari ya kan. Nah, kita sudah tahu ya kalau ultraviolet itu kan punya dampak yang buruk gitu ya bagi kulit. Salah satunya bagi material genetik. Ya, di kulit itu kan ada material genetik di nukleusnya. Nah, ini perlu dilindungi ya. Tubuh punya pelindung alami yang namanya melanin. Jadi sebenarnya kalau kulit kita itu gelap, eksotis, ireng, jeliteng, itu kita harus bersyukur bahwa kita punya pelindung ultraviolet alami dari sononya, ya. Masalah jadi gak cantik, gak ganteng, itu kan masalah taste, itu kan masalah selera, ya. Jadi tapi secara fungsional justru kita harus lebih bersyukur, ya. Karena kalau kita menjadikannya lebih putih, emang bisa? Bisa, ya. Itu malah kita mengurangi pelindung alami. Jadi malah repot harus pakai sunscreen, pakai payung, pakai topi, itu pakai ribet banget. Ya, ya tapi itu kembali ke selera asal. Ya, ini adalah penampakannya di bawah mikroskop. Saudara tidak ada praktikum histologi. Dulu zaman kapan ya? Saya lupa. Beberapa tahun yang lalu itu pernah khusus integumen itu ada praktikumnya. Ya, tapi sekarang kayak udah enggak lagi. Ya, ini adalah gambaran histologi dari kulit epidermis ya, yang kulit tebal dan ini yang kulit tipis. Kulit tipis itu kulit yang ada rambutnya. Kebetulan rambutnya ada kelihatan ya. Jadi ini stratum corneum ya. Ini stratum lucidum yang dari kulit tebal. Lucidum itu artinya jernih gitu ya. Jadi belum terlalu padat ini karena korneositnya masih baru ini. Nah, yang di sini nggak ada. Di kulit tipis nggak ada stratum corneum. Kemudian stratum granulosum. Granul-granulnya ini terdiri dari granul-granul padatan dari keratin ya. Di sini sel-sel mulai apoptosis ya, sudah mulai mati. Ya, kemudian ini lapisan yang tengah ini paling tebal stratum spinosum, di kulit tipis, di kulit tebal ya. Kemudian lapisan yang paling bawah adalah stratum basal. Stratum basal ini adalah lapisan terakhir ya yang berbatasan langsung dengan dermis, hanya dibatasi oleh basement membran. Oke. Nah, kita bahas lapisan bawahnya yaitu dermis. Kalau dermis ini adalah jaringan ikat padat kolagen yang tidak teratur. Sebagai jaringan ikat dia itu banyak pembuluh darah, ya. Pembuluh darahnya itu bervariasi mulai dari kecil sampai yang arteriol, ya. Bahkan ada arteri kecil kalau di hipodermis. Nah, di sini dia karena dia arteriol, arteri kecil, dia memiliki fungsi atau peran untuk regulasi suhu, ya, tekanan darah gitu ya. Banyak airan saraf ya di sini. Kemudian ada folikel-folikel rambut, ada kelenjarnya, dan yang pasti dia lebih tebal ya. Ini ngapain gambar orang bertato sebagai hiasan? Ini sebagai reminder aja ya. Jadi yang disebut tato dalam konteks tato permanen ya. Tato permanen itu dibuat dengan memasukkan tinta ke dermis. Jadi tinta itu diinjeksikan, ditaruh di dermis. Dan dia bukan protein ya, jadi jarang sekali, ya mungkin ada protein tapi dikit. Tinta ini jarang sekali ditolak gitu ya. Tapi ada orang alergi ya ada, tapi jarang. Nah, dia akan ngendon di situ ya. Tanpa nah ini menarik. Saya nggak tahu bahannya itu apa ya. Tanpa fagositosis oleh makrofag ya. Walaupun fagositosis tapi dikit banget gitu ya. Sehingga tato ini bersifat permanen sampai tuwek gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngomong dari sisi agama ya, tato itu tidak menghalangi wudu ya. Kan wudu airnya di epidermis. Air kan nggak sampai dermis ya. Nah, tapi balik lagi, yang nggak boleh itu sebenarnya bukan itunya ya. Jadi tato, nah ini menarik kalau mungkin kalian pelajaran agama, jadi kenapa tato dilarang ya? Jadi bukan karena dia menghalangi wudu sebenarnya, tapi lebih pada perbuatan meletakkan sesuatu atau memasukkan sesuatu di bawah kulit. Nah, itu yang sepertinya memang nggak boleh ya. Tapi kalau kemudian misalkan ya ada pasien mantan preman tobat gitu ya, kemudian dia berkonsultasi kepada kalian.
Pak Mantri, saya ini sudah tobat tapi wudhu saya gimana nih? Nanti wudhu sholatnya nggak diterima karena wudhunya terhalang air. Oh, jelaskan ilmu seperti itu ya. Jangan khawatir. Tato tidak menghalangi masuknya air nempelnya air ke kulit ya karena dia ada di dermis gitu ya. Tapi kalau dia itu kalian punya klien konsul Pak Mantri atau Bu Sus, manggilnya apa sih ke perawat perempuan itu Yesus gitu ya. Mungkin dia konsultasi, saya pengen pasang tato apa ya? Nah, itu tolong diingatkan ya. Sebab tato ini kalau sekali masuk itu nggak bisa dihilangkan. Kalau mau menghilangkan itu harus pakai intervensi ya. Nah, kalau intervensi itu sedikit banyak itu pasti meninggalkan bekas. Taruhlah pakai yang paling canggih apa sih? Laser gitu ya. Itu pasti akan ada bekasnya. Kenapa? Ketika laser ini masuk untuk menghancurkan tinta, otomatis jaringan ikat atau serabut-serabut kolagennya juga akan ikut putus, ya. Dan itu akan menjadikan dia itu jaringan ikat atau scar, ya. Oke, yang taruhlah yang paling mahal sekalipun, paling canggih sekalipun, itu mungkin minimalis scarnya, tapi akan tetap ada. Ya, jadi pikirlah 1000 kali, juta kali kalau perlu sebelum kayak tato ya. Beda kalau tato apa itu namanya? Temporer. Dia justru nempelnya di epidermis ya. Jadi bagi satu warna yang nempel di epidermis, di stratum corneum, dia cepat atau lambat pasti akan mengalami pergantian kulit ya. Jadi dia akan pudar dengan seiring pergantian kulit. Ya, secanggih apapun tintanya ya, selama dia tato temporer, dia nggak luntur oleh air, digosok pakai micellar water, pakai apapun, dia nggak luntur ya. Tapi dengan pergantian kulit dia akan terkelupas dan akhirnya hilang. Jadi sama berlaku untuk bekas luka ya. Jadi selama bekas luka itu ada di level epidermis ya, jangan khawatir. Bekas luka itu akan pulih 100%. Masalah waktu aja ya. Apa contohnya? Sakit kulit karena apa ya? Bekasnya apa itu? Kudis ya. Atau cacar air yang tanpa komplikasi ya, itu ada di level epidermis. Mungkin sementara dia ada hiperpigmentasi ya, karena proses radang ada hiperpigmentasi, itu mungkin akan menghitam di daerah tertentu, tapi cepat atau lambat dia akan mengelupas ya. Sampai jam berapa, Rek? Ini jam kalian tuh soalnya tidak sampai 2 jam. Sampai jam 9.55. Oke, masih lama. Ya. Oke. Jadi dermis ini merupakan lapisan yang terdiri di jaringan ikat padat kolagen yang tidak teratur. Jadi padat, tidak teratur. Ada 2 lapisan ya. Pertama lapisan yang berbatasan dengan epidermis adalah papillary layer ya. Papillary itu ada tonjolan-tonjolan. Nah, di dalam tonjolan itu ada akhiran saraf namanya Meissner ya, ada kapilernya juga. Kemudian yang lapisan yang paling tebal di bawahnya itu lapisan retikuler. Nah, ini untuk elastisitas, ya, ketebalan ya. Situ tempat berasal struktur aksesoris seperti kelenjar keringat, kelenjar lemak, rambut gitu, ya. Ini adalah beberapa jenis akhiran saraf atau reseptor saraf yang ada di kulit. Ada Ruffini, Merkel tadi ya. Kemudian akhiran saraf bebas, Meissner dan Pacini. Aduh, maaf ya. Ya, fungsinya macam-macam nanti akan dibahas di PAALS-nya ya. Kemudian yang terakhir adalah epidermis ya. Tadi kita sudah singgung, beberapa buku menyebut dia bukan kulit ya. Jadi kalau saudara baca buku, terutama buku-buku yang agak jadul gitu ya, itu statementnya adalah dia bukan kulit. Tapi kalau di buku-buku yang referensi yang sekarang dia sudah dimasukkan ke sistem interkulit. Nah, kalau epidermis ini tersusun dari jaringan ikat kolagen longgar ya. Jadi jaringan sejati tapi yang longgar dengan banyak lemaknya. Ya, yang lemak-lemak ini membentuk dia membentuk juga pembungkus fasia ya. Yang ini makanya dia dianggap dulu itu fasianya organ lain ya. Tapi kenyataannya bisa ya bisa tidak gitu ya. Nah, namanya menjadi membentuk fasia
subkutanea atau panniculus adiposus di beberapa tempat yang tebal. Oke ya. Tadi sudah saya singgung bolak-balik ya. Kulit itu ada kulit tebal, ada kulit tipis. Nah, jadi kulit tebal itu adalah ya kulit yang lapisannya banyak ya. Dan itu karakteristik tebal itu hanya ada di telapak tangan dan telapak kaki ya. Bokong itu bukan. Jadi disebut tebal dan tipis itu adalah berdasarkan ketebalan epidermisnya, bukan dermisnya. Jadi bokong itu bukan kulit tebal ya, walaupun dia wandel itu dia bukan kulit tebal. Ya, dia tetap jatuhnya kulit tipis. Jadi kulit tebal itu hanya di telapak tangan dan telapak kaki, telapaknya saja ya, putih-putihnya apa-apanya ini. Oke, kemudian jumlah lapisan epidermisnya jelas lebih banyak ya. Di sini punya stratum lucidum, stratum merkelnya lebih sel merkelnya lebih banyak dan bentuk dermatoglifi. Dermatoglifi ini apa itu? Sidik jari ya. Jadi di sini dermal papil itu tinggi-tinggi ya. Dermal papilnya itu tinggi-tinggi ya, dermal papilnya itu tinggi-tinggi sehingga membentuk sidik jari. Jadi sidik jari kita itu ada di telapak tangan dan di telapak kaki. Jadi boleh sebenarnya kalau apa itu identitas itu bisa sebenarnya pakai sidik kaki, tapi kan nggak praktis ya. Kalau ijazah masa pakai jempol kaki kan nggak sopan gitu ya. Sedangkan pada kulit tipis itu ada dermal papil itu bentuk liku-liku ya lekukan-lekukan ya. Tapi namanya bukan membentuk dermatoglifi ya, tapi garis langer. Garis langer. Saya tulis saja ya. Garis langer. Saya tulis di chat ya. Nah, garis langer ini itu bisa kita jadikan patokan ya. Kalau kita membuat incisi, irisan ya supaya bekasnya itu enggak terlalu kelihatan. Karena biasanya sekarangnya akan terbentuk di situ. Jadi misalkan ada tumor gitu ya, tumor di wajah atau dimanapun ya, itu kita buat incisinya itu sesuai garis langer. Karena nanti dia akan menutup, sekarang itu akan terbentuk di garis langer itu sendiri sehingga akan agak tersamar. Tapi kalau kita horizontal, tegak lurus, itu garis langer yang terputus banyak sehingga sekarangnya akan menjadi lebih kelihatan. Jadi pertimbangkan untuk faktor nanti healingnya kayak gitu ya. Garis langer ini bisa ini saya lupa belum posting ya, belum kasih gambar ya. Kalian bisa cari sendiri ya. Langer lain ini. Kemudian kulit tipis itu tidak berambut, kulit tebal berambut ya. Nah, nih jadi ini tidak pernah berambut ya. Nah, kulit tipis itu kebalikannya berambut kecuali di glans penis, labia minora, klitoris dan bibir ya. Di area itu tidak ada, walaupun kulit tipis tidak ada rambutnya ya. Jadi setebal apapun, segembel apapun, serimbun apapun brengosnya Adam Suseno itu yakin tidak tumbuh dari bibir ya. Atau mungkin Pak kalian brengosan itu bisa dilihat. Apakah brengosnya itu yakin nggak tumbuh dari bibir? Pasti enggak ya. Jadi kalau panjang melebihi bibir bisa ya. Nutupi bibir sampai kalau minum kopi, kopinya nyangkut-nyangkut di situ bisa. Tapi dia asal tumbuhnya tetap dari filtrumnya, bukan dari bibir. Ya. Jadi rambut tidak pernah tumbuh di telapak tangan, telapak kaki. Walaupun dia itu makhluk yang banyak rambutnya. Ingat makhluk manusia itu saya bilang, wah akeh-akeh bulu nih. Manusia tidak berbulu ya, karena manusia itu bukan ayam ya. Jadi banyak rambutnya sampai tangan-tangan sini itu berambut, tapi yakin tidak ada di telapak tangan. Ya. Ini bisa kalian jadikan lelucon ilmiah gitu ya. Ya tunggu aja sampai telapak tangannya berambut, berarti itu adalah sesuatu yang artinya never gitu ya. Jadi jangan lagi bilang, oh gak akan, gak kate ini. Nah bilanglah, tunggu aja sampai rambutku tumbuh bilang saja tunggu saja telapak rambutku, telapak tanganku tumbuh rambutnya. Ribet sih tapi kan ilmiah gitu ya, biar kelihatan pintar. Biar saya mikir dulu maksudnya gimana ya, cari aja sendiri. Kemudian kelenjar keringat ini banyak di telapak tangan ya. Kalau kelenjar lemak itu banyak di kulit tipis. Jadi kulit telapak tangan ini kelenjar lemaknya sedikit, oleh itu nyaris tidak ada kasus, saya belum pernah lihat kasus kulit telapak tangan ini jerawatan. Karena jerawat itu kan terkait dengan kelenjar lemak ya.
Jadi ini juga ya, tunggu aja tanganku jerawatan, telapak tangan jerawatan ini juga susah, hal yang hampir tidak pernah terjadi. Kemudian ini akhiran sarafnya, oke, ini tadi dermal, epidermal junction ini perbatasan tadi, dermis dengan epidermis atau basement membran. Nah ini ya, jadi kalau ini epidermis, ini dermis, ini epidermis, dermis ya, saya akan menunjukkan kulit tebal ini ya. Dermal papil, nah itu atau papillary layer itu yang ini loh. Nah, ini papillary layer. Ya, sedangkan ini yang nggak masuk ke epidermis ini adalah reticular layer. Oke, kemudian struktur aksesoris di rambut ada di sistem tegumen ada rambut, kuku dan kelenjar. Jangan kebalik. Kalau lemak itu sebasea, kalau keringat itu sudorifera, ya. Nah, ini struktur-struktur tadi tumbuhnya itu berasal dari dermis. Ada yang menyebut dari hipodermis juga. Ini adalah rambut ya. Ini beberapa istilah yang jangan kadang-kadang kebalik ya. Yang disebut batang rambut itu adalah yang kasat mata ini. Ya. Sedangkan yang akar rambut, nah ini yang mulai dari permukaan ini sampai ke sini. Ya. Sedangkan yang bendol ini, nah ini baru disebut folikel rambut. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, ya ini batang rambutnya, ya itu terpisah dari dermis, ya. Nah, karena dia ada pembatasnya epidermis. Jadi jangan khawatir, tidak akan terjadi kalau rambut itu dijabut keluar darahnya, ya karena dia modifikasi epidermis sehingga tidak berdarah. Ini ada kelenjar lemak dan kelenjar keringat, ya yang muaranya ada yang bermuara bebas sebenarnya, tapi ini kebetulan bermuara di rambut sini ya, sehingga rambut kelihatan jadi lebih lepek ya kayak gitu. Ini adalah penampang melintangnya, yang ini penampang memanjang ya. Oke, kalau bagi perawat mungkin nice to know aja. Ini jenis-jenis rambut ya. Jadi jenis-jenis rambut itu ada beberapa nama ya. Lanugo ini adalah rambut-rambut pendek yang agak pirang gitu, yang halus, yang ada di bayi yang baru lahir ya. Yang ini nanti pelan-pelan mungkin tanpa disadari ya, tanpa kasat mata gitu ya. Karena saking halusnya ini akan hilang atau rontok pada saat lahir. Yang ada di sekujur tubuh bayi ya. Kecuali telapak tadi. Kemudian kalau di dewasa, rambut halus itu masih dipertahankan seperti lanugo ya, yang ada di seluruh permukaan tubuh itu namanya rambut velus. Rambut velus itu nyaris tidak kelihatan tadi ya. Contohnya adalah rambut di wajah ya. Bukan cambang ya. Jadi rambut-rambut halus di hidung, di bawah mata gitu ya. Itu ada rambut halus banget ya. Kalau saudara pengen lihat rambut itu ya, mungkin pakai foundation ya. Mas-mas mungkin pinjem mbak-mbak ya, pakai foundation yang agak jelek, yang murah gitu ya. Nah, itu nanti kalau sudah kering itu akan kelihatan berindil-berindilnya gitu ya. Nah, itu adalah kelihatan rambutnya gitu ya. Jadi pada rias manten jadul zaman dulu waktu saat foundation itu nggak ada yang bagus kayak sekarang ya. Itu ada rias manten itu yang maksa minta wajahnya itu dicukur walaupun dia itu nggak bercambang ya. Jadi supaya halus, nggak kelihatan ketika dikasih foundation ya. Tapi kalau sekarang udah canggih-canggih mungkin nggak se-ekstrim itu ya. Kemudian jenis yang kedua adalah rambut intermediate. Ini ada di ekstremitas yang sama orang-orang sering dibilang, wah ini wakeh wulu nih. Nah, itu yang ada di tangan, kaki. Kemudian ada tipe-tipe rambut terminal ya, yang lebih tebal, berpigmen, termasuk yang di alis, di idep, bulu mata gitu ya, dari tempat-tempat lain yang tersembunyi. Gitu ya. Kemudian yang perlu dipahami, hampir semua jenis rambut ini itu secara genetik itu akan dikode pada panjang tertentu dia akan mati atau tercabut ya. Jadi jangan khawatir alis ini nanti kalau tua jadi panjang gitu, jangan khawatir. Kalau disilat-silat, kalau silat-silat alisnya panjang itu bohong ya. Hanya rambut kepala aja yang bisa tumbuh sampai panjang dan rambut jenggot ya. Rambut kelek aja ya. Rambut ketek ketiak itu emang pernah kalian lupa cukur, malas cukur, kemudian panjang banget sampai bisa dikepang, nggak pernah kan? Ya, jadi kebanyakan rambut itu punya batas maksimal ya, kebanyakan kecuali rambut kepala.
Warna rambut ditentukan oleh densitas melanin dan sebenarnya ada 2 jenis melanin di tubuh kita ya. Yang feomelanin ini yang coklatnya itu banyak kuningnya atau kemerahan ya. Kalau eumelanin, nah ini melanin yang coklat beneran. Nah, proporsi antara eumelanin dan feomelanin inilah yang menyebabkan variasi warna kulit itu enggak cuman hitam putih utuhmu, enggak ya. Tapi ada yang coklat tua, coklat susu, kuning langsat, kuning kemerah-merahan, nah gitu ya. Karena kombinasi eumelanin dan feomelanin. Oh, saya tulis aja wis, ya, biar nggak lupa. Eumelanin ini yang coklat ya, dan feomelanin ini yang kuning kemerahan. Ya, kombinasi itu yang menyebabkan beda. Oke. Nah, ini adalah struktur yang ada di kulit lain, ada arektor pili tadi sudah saya ceritakan ya, otot polos ya, yang bergerak menempel di rambut sehingga kalau dan dia terkoneksi dengan sistem saraf atau autonomic nervous system. Jadi misalkan denger lagu, wah lagunya suaranya bikin merinding ya, itu goosebump itu karena arektor pilinya kontraksi. Kemudian ada kelenjar-kelenjar tadi sudah. Nah, termasuk kuku ya. Kuku ini adalah modifikasi epidermis ya. Kuku ini kalau secara medis penting banget ya. Sianosis itu kelihatan di bawah kuku. Ikterik warna kuning kelihatan di bawah kuku. Dengan catatan kukunya nggak dipasangi apa namanya itu kuteks ya. CRT atau capillary refill test itu dilakukan di kuku. Jadi kalau saudara ingin melihat perfusi organ atau pembuluh darahnya itu masih normal atau tidak itu ya. Kuku ini dipencet. Nah, itu kan pink toh ya. Ini dipencet ya, dipencet kayak gini, itu kan pucat ya. Memutih kan? Nah, ini dilepas. Orang normal dalam waktu kurang dari 2 detik itu akan sudah kembali pink lagi. Nah, pada orang yang capillary refill testnya memang lebih dari 2 detik itu pasti ada masalah. Entah masalahnya di jantung, masalahnya di darah, whatever. Ya, jadi ini adalah salah satu screening awal normalitas dari perfusi darah. Ya, gampang banget ya. Jadi di bawah kuku manapun aja dipilih ya, dipencet gini sampai pucat, kemudian dilepas, normalnya 2 menit akan kembali. Nah, ini saya yang kayaknya perlu dicek lagi kalian ya. Nanti ini dalam suhu normal ya. Kalau pas lagi dingin banget saudara lagi di Bromo gitu mungkin ya, mungkin ini tidak berlaku ya. Ini adalah korelasi-korelasi klinis ya terkait sistem integumen ya, yang di struktur aksesori. Kita mulai dari yang kelenjar keringat. Ini yang sangat populer, korelasi klinis yang terpopuler adalah miliaria alias keringat buntet ya. Jadi di sini biasanya karena kelenjar keringat yang merokrin, tipe merokrin, tipe yang paling banyak ya. Ini duktusnya buntu ya. Jadi kelenjar itu kalau kelenjar keringat itu ada beberapa tipe ya. Tipe yang pertama merokrin ini yang paling banyak ya, masih kelenjar keringat. Kemudian tipe apokrin. Nah, apokrin ini yang kelenjar keringatnya dalam tanda kutip itu khusus, dia lebih kental, lebih pekat dan mungkin terkait dengan fungsi seksual atraktan, menarik secara seksual. Bukan warnanya, tapi menghasilkan zat kimia ya yang namanya feromon. Ya. Feromon. 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 Nah, ya. Zat kimia feromon inilah yang ditengarai menyebabkan lawan jenis itu tertarik tanpa dia sadari berdasarkan zat kimia itu, ya. Zat ini apa namanya itu dimanfaatkan ya dalam industri itu sebagai parfum. Mungkin kalian pernah baca ya bahwa bahan parfum yang mahal itu diambil dari keringatnya, kelenjar keringatnya, saya lupa ini. Rusa mas itu atau apanya ikan paus gitu loh ya, saya kalau lupa gitu ya. Nanti cari sendiri. Ya karena dia mengandung banyak feromon. Jadi parfumnya itu menjadi tidak hanya wangi tapi secara
seksual itu menarik lawan jenis, katanya segitu ya. Itu adalah yang ada di kelenjar apokrin. Kemudian ada variasi ya, variasi dari kelenjar apokrin ini adalah kelenjar ceruminosa yang ada di telinga. Dia menghasilkan kotoran ya. Kalau bahasa Indonesia itu curek gitu ya, kotoran telinga. Ini pun bervariasi. Ada orang yang kotoran telinganya itu basah. Jadi kayak selai nanas. Mari kita kolongan selai nanas. Nah, tapi ada yang tipe kering kayak ketombe ya. Ada yang diantaranya. Yo gak kering banget tapi gak basah banget gitu ya. Kalian yang mana ya? Dan itu diwariskan secara genetik ya. Kemudian kelenjar mami ya, kelenjar mami atau payudara. Loh, jadi kelenjar penghasil ASI itu variasi dari kelenjar keringat. Ya betul. Ya. Kan variasi bukan kelenjar keringat ya. Jadi ya jenis lain aja. Itu korelasi klinis lain adalah hidradenitis suppurativa. Ini adalah radang kelenjar keringat yang ada di daerah-daerah yang ada apokrinnya. Jadi misalkan ada klien mengeluh keleknya udunen, ya. Setelah dianamnesis, ternyata dia beberapa hari yang lalu baru cukur rambut aksila, ya, rambut keleknya itu dicukur, pinjem alat cukur atau alat cukur apa yang nggak higienis. Nah, dia infeksi, ya, radang bernanah semacam udun gitu. Nah, situlah kita mendiagnosisnya sebagai hidradenitis suppurativa, ya. Kemudian kelenjar lemak. Nah, kalau ini udah populer banget ya, kelenjar lemak ini yang sangat populer adalah acne vulgaris atau kukulen alias jerawat, ya. Ini ada yang tipe bermuara di rambut, ada yang langsung bebas kayak gini, ya. Nanti akan terkait juga dengan komedo, ya. Komedo ini adalah penyumbatan ductus ini, ya, ya karena dia produknya sendiri, ya, campuran antara produknya sama kulit mati dari epitel. Jadilah komedo. Kemudian ini sekilas fisiologi ya. Kalau fungsi utama dari kulit jelas ya sebagai barrier tadi ya. Sistem imun juga, regulasi tubuh juga, sensoris juga, menghasilkan keringat juga, metabolisme vitamin D. Ingat, metabolismenya ya. Jadi sinar matahari itu tidak mengandung vitamin D ya. Ingat jangan sampai para perawat ikut salah ya. Jadi ultravioletnya matahari itu mengkonversi provitamin D yang ada di kulit. Dikonversi menjadi vitamin D. Ya, jadi jangan menyesatkan pasien dengan, ayo ya ibu-ibu rajin berjemur supaya mendapatkan vitamin D dari sinar matahari. Bohong ya. Kalau gitu obat diekstrak dari sinar matahari. Oh, tidak ya. Jadi ultraviolet sinar matahari itu membantu mengkonversi provitamin D yang ada di tubuh kita di bawah kulit menjadi vitamin D. Ceritanya kayak gitu ya. Jadi jangan lagi ngomong berjemur untuk mendapatkan vitamin D dari sinar matahari ya, nggak boleh ya. Nah, masalahnya ini dari jurnal sih ya. Perempuan Asia itu lebih dari 50% itu mengalami mutasi genetik enzim pengkonversi provitamin D menjadi vitamin D ya. Jadi dapat dikatakan berjemurnya wanita-wanita ini tidak efektif. Gosong iyo, vitamin D-nya nggak dapat ya. Nah, solusinya gimana? Minumlah suplemen ya. Nah, jadi ini bisa menjelaskan ya. Fenomena ini bisa dijelaskan ketika COVID kemarin. Jadi kenapa COVID kemarin itu membuka fenomena baru, ternyata tidak hanya masalah pandemi COVID-nya, tapi juga ternyata ada pandemi kekurangan vitamin D, ya terutama pada wanita tadi. Karena itu ternyata walaupun mereka rajin berjemur, ternyata enzimnya ini bermasalah, mengalami mutasi. Entah mutasi ini kenapa, ya. Sehingga baru ketahuan banyak orang di Asia, perempuan Asia itu ternyata kurang vitamin D, ya. Orang Indonesia itu loh kurang kayak apa vitamin D-nya, ya. Tapi kok banyak yang di bawah normal gitu ya, ya karena itu tadi ya. Kemudian untuk water retention, untuk memastikan air tidak keluar dari tubuh kita dan sebaliknya, ya. Jadi air ini barrier, ya. Jadi selama apapun berenang, ya, berendam sauna 2 jam, berendam di air 2 jam, kongkom 2 jam. Itu tidak akan air itu masuk keluar-keluar jadi gembung kayak kodok gitu enggak, ya. Karena air tidak akan masuk, ya. Air menguap ya, tapi tetap terbatasi dengan adanya epidermis tadi.
Ini peran-peran kelenjarnya masing-masing ya, bisa dibaca sendiri ya. Rakit aku ya. Jadi ya intinya sama lah ya. Ini fungsinya masing-masing sudah kita singgung tadi. Nah ini keratinisasi tadi. Ini ceritanya bagaimana kulit bisa berganti ya. Jadi kulit bisa berganti. Jadi misalkan pakai tato tadi itu jangan khawatir akan terkelupas pelan-pelan, itu adalah mengandalkan sistem keratinisasi. Demikian juga penyembuhan bekas luka ya, yang berwarna kehitaman atau berpigmentasi. Yaitu dimulai dari mitosis atau kulit itu mengalami mitosis yang ada di lapisan basal atau germinativum ya, dan spinosum. Cuma spinosum mitosisnya sudah lebih rendah ya. Nah, kemudian mitosis ini akan diikuti dengan tahap diferensiasi, maturasi menjadi keratinosit ya. Dan sebagaimana takdirnya makhluk hidup, dia itu akan mati, yaitu apoptosis ya. Ini di stratum granulosum. Yang cepat atau lambat dia kemudian akan mengelupas eksfoliasi secara alami ya, ketika di stratum corneum. Jadi urutan mitosis, diferensiasi, apoptosis dan eksfoliasi itu adalah suatu urutan yang pasti. Ya, urutannya itu harus itu tuh, harus mitosis, diferensiasi, apoptosis, eksfoliasi. Yang dimulai dari stratum corneum ya, stratum basal ya. Mitosis di stratum basal dan spinosum dikit, diferensiasi stratum spinosum, apoptosis stratum granulosum, eksfoliasi di stratum corneum ya. Tapi yang membedakan adalah di setiap spot ya, itu tiap spot itu kedalamannya dan tahapnya berbeda, dan spot ini mikroskopis, nggak kasat mata. Misalkan di 1 milimeter persegi hidung itu sedang mitosis. Sedangkan di 1 milimeter persegi pipi ini sedang diferensiasi. 1 milimeter persegi atasnya itu sedang apoptosis. 1 milimeter di bawahnya itu sedang eksfoliasi. Ya. Setiap spot itu berbeda-beda. Sedang tahap apa itu berbeda-beda. Sehingga kita tidak sadar ya, kita itu sedang mengalami pergantian kulit. Ya. Sebab kalau barengan ya, yuk semua sekujur tubuh kita mitosnya semua, diferensiasi semua, apoptosis semua, dan terakhir eksfoliasi semua. Di akhir hari eksfoliasi kita akan ngulung sungai kayak ular. Nah, ya. Jadi thanks God, alhamdulillah ya, kita tidak mengalami tahapan seperti itu. Jadi ular itu ya tahapannya sama, mitosis, diferensiasi, apoptosis, eksfoliasi. Hanya saja itu bersamaan di sekujur tubuhnya. Kan serem kalau saudara kayak gitu ya. Ini adalah waktu, timingnya ya. Jadi diperlukan waktu 2 minggu, satu sel kulit yang mitosis di germinativum ya, untuk nyampe di stratum granulosum, untuk kemudian apoptosis 2 minggu. Kemudian butuh waktu 2 minggu lagi untuk eksfoliasi. Maaf ya, saat minum. Jadi total satu sel ya, kurang lebih itu butuh waktu 1 minggu untuk mengelupas. 1 spot sel ya. Nah ini tapi di banyak sel. Oleh karena itu, kenapa seakan-akan misalkan saudara habis berjemur kosong gitu ya, kok lama pulihnya? Ya itu tadi, karena ini pergantian ini butuh waktu minimal 1 bulan. Ya, jadi kalaupun ada efeknya itu memudar itu ya paling cepat menunggu 1 bulan ya. Emang bisa dipercepat? Bisa. Dengan teknologi apa sih nggak bisa gitu ya. Korelasi klinis psoriasis. Psoriasis itu tahapan keratinisasi itu pada individu itu jauh lebih cepat ya. Bukan 1 bulan tapi mungkin 1 minggu. Loh, berarti kulitnya harusnya lebih bagus dong? Tidak. Masalahnya kejadiannya itu yang lebih cepat itu tidak di seluruh tubuh, tapi di spot-spot tertentu aja. Ya, jadi yang ada malah bluduk di kulit, spot-spot tertentu itu merah dan bluduk karena saya nggak tahu bahasa Indonesia bluduk itu apa ya. Kalian bisa googling sendiri. Psoriasis itu kayak gimana. Nah, kalian bisa lihat merah-merah itu adalah karena di beberapa tempat itu tahap keratinisasinya menjadi lebih cepat, gitu ya. Nah, ini kemudian pigmentasi adalah faktor yang membuat kita menjadi lebih gelap gitu ya. Faktornya bisa dibaca sendiri, ya. Tapi intinya adalah siapa yang bertanggung jawab adalah melanin. Nah, ini sudah ya. Nah, melanin yang dihasilkan oleh melanosit ini, itu tadi sudah saya sampaikan. Itu sebenarnya sama di semua ras, ya. Yang beda hanya di dirinya itu sendiri itu. Dan itu dibedakan
karena adanya perbedaan kecepatan sintesa melanin, kecepatan akumulasi, jadi kecepatan nyampe di kulit, ya, dan kecepatan di degradasi. Ya, jadi melanin itu bisa didegradasi. Ya. Nah, ini yang membedakan ya. Kalau orang Asia, ya, melanin ini sampai di keratinosit ini dikemas, namanya melanosom. Ya, dan dia bertahan lumayan lama. Nah, pada kulit Afrika, melanin ini bebas, makanya dia lebih gelap. Sedangkan pada orang Kaukasia itu segera didegradasi. Kayak gitu. Ini adalah faktor lain atau eksternal yang menyebabkan peningkatan sintesa melanin. Ada ultraviolet, MSH atau hormon ini ya, estrogen, ACTH, obat-obatan klorokin, kemoterapi, logam berat, dan postinflamasi atau pasca radang. Nah, ini adalah tipe-tipe kulit berdasarkan sensitivitasnya terhadap ultraviolet. Itu ada 6 jenis atau fototype namanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tipe 1 itu adalah yang paling peka terhadap ultraviolet. Kalau kena panas sinar matahari kita jadi dia langsung sunburn ya. Dengan risiko kanker yang tinggi. Jadi risiko kanker kulit tentunya ya itu akan tinggi. Tapi dia, nah ini kelebihannya, dia nggak bisa gosong ya. Luka bakar ya, tapi mengelupas pulih dan kembali ya. Dan kemudian ini bertahap, yang lapisan kedua ini lebih bagus sedikit ya, tapi teknik abilitasnya ada tapi pura, akhirnya jadinya freckles ya, ada hiperpigmentasi tapi nggak rata. Kemudian ini 3, 4 ini ya, nggak terlalu gampang gosong kecuali kelamaan gitu ya. Tapi jadi tidak gampang luka bakar, tapi gampang gosong ya. Risiko kankernya menjadi lebih rendah. Sedangkan yang 5, 6 ini yang walaupun dia berjemur lama di bawah terik matahari itu dia nggak luka bakar, tapi gampang gosong ya. Risiko kankernya sangat rendah. Tapi walaupun dia gampang gosong karena dia sudah hitam, sudah imut, gosongnya juga nggak ada bedanya dengan aslinya gitu ya. Ini kalau dikorelasikan dengan apa namanya itu ras ya. Yang satu ini yang Europe Eropa bagian utara, mungkin apa namanya itu orang Eskimo, Islandia gitu kali ya. Kalau ini Skandinavia, satu dari hampir sama ya. Kemudian ini 3, 4, 3 ini biasanya Eropa bule-bule gitu ya. Kemudian ini 4 yang Latin, Mediterania, beberapa Asia yang agak tengah. Nah, ini bisa menjawab kenapa orang Korea, orang Jepang itu lebih terang warnanya karena dia masuk di sini ya. Kita pun sebenarnya di atas kertas masuk ke sini ya, tapi mungkin sudah mulai kecampuran yang kelima ini ya. Dan yang keenam ini biasanya orang-orang Afrika gitu ya, yang itu tadi saya bilang imut, hitam mutlak itu tadi ya. 5, 6 ini gampang gosong, tapi kan dia sudah hitam ya. Jadi walaupun berjemur ya tidak akan bisa lebih gosong lagi, udah maksimal mau kayak lebih hitam kayak gimana lagi gitu ya. Ini yang terkait kehamilan ya. Jadi mungkin klien Anda nanti ibu hamil ya. Nah, itu bisa jadi kalau kehamilan di beberapa tempat dia akan ada hiperpigmentasi ya, ada faktor hormonal juga. Di mana melanositnya menjadi lebih besar dan lebih aktif. Namanya melasma gravidarum yang kalau di pipi atau kloasma, atau kalau dia di perut itu ada garis vertikal namanya linea nigra. Ya. Ini linea nigra, bukan ini ya, ini bekas operasi. Ini linea nigra, ini kloasma. Apakah bisa hilang? Bisa, ya. Kan dia hiperpigmentasi sementara, cuman dia lama. Kak, begitu hamil kemudian lagi langsung celing, glowing, cantik, smearing splendid lagi ya enggak ya. Jadi pelan-pelan. Tapi di atas kertas ibu hamil itu lebih cantik loh. Karena ada estrogen yang meningkat. Nah, estrogen ini meningkatkan blood flow. Nah, blood flow ini membuat ibu hamil itu juga kulit pipinya, kulit secara umum itu akan menjadi lebih merah-merahan, lebih humairo gitu ya. Jadi lebih yowo gitu mungkin ya. Nah, ini perbaikan jaringan ya. Secara umum perbaikan jaringan itu adalah bisa regenerasi. Ini kalau dari jaringan utamanya atau sel parenkimalnya. Atau kalau dia gagal menjadi jaringan ikat ya. Ini termasuk di kulit ya. Nah, ini kalau ada mekanisme apa ya radang, mekanisme trauma atau intervensi dari luar ya, tahapnya itu selalu seperti ini. Ya misalkan saudara habis jahit atau apa ada kecelakaan ya, ada bekas luka kayak gitu, ada luka gitu. Nah, kenapa penting untuk memberi perhatian pada fase inflamasi?
Fase inflamasi ini puncaknya pada 1 hari pertama. Ini yang keluhan pasien biasanya adalah sakit, jarem, linu, wis lara kabeh itu adalah di 1 hari pertama, 24 jam pertama. Oleh karena itu perlu kadang-kadang dikontrol dengan anti inflamasi, obat anti inflamasi. Karena ini penting banget. Dan itu disampaikan ya. Sampai kapan ini Pak Pantri gitu ya. Normalnya akan menghilang sampai di hari mulai menghilang setelah 1 hari akan mulai menghilang di hari ketiga ya. Ini fase inflamasi. Selanjutnya, bukan selanjutnya sih. Sementara fase inflamasi ini belum terlalu selesai, dimulailah fase berikutnya yaitu proliferasi. Ya, disinilah sel-sel baru akan mulai terbentuk. Ya, dan kemudian bersamaan dengan itu ya, sebelum proliferasi ini selesai, dimulai fase berikutnya yaitu fase remodeling atau maturasi, yaitu yang pengembalian bentuk dan fungsi seoptimal mungkin. Dan ini waktunya bisa sangat panjang, berbeda dengan satu orang satu sama lain karena faktornya banyak ya. Ini contohnya pada luka ya. Taruhlah kejedot ini ya. Nah, ini ya. Ini pertama blood clotting dulu dong ya. Ini clotting pembuluh darah, clotting darah dulu, bekuan darah dulu. Masuklah fase inflamasi. Sel-sel radang datang, mulai nyut-nyut gitu ya, mulai rewel, sakit, pusing dan seterusnya ya. Nah, sementara itu proliferasi itu sudah dimulai ya. Lihat di sini. Ini epidermisnya mulai proliferasi. Sel-sel fibroblast berdatangan mulai proliferasi untuk persiapan fase berikutnya ya. Sampai nanti akhirnya maturasi. Nah, ini jaringan ikat yang terbentuk ini akan disempurnakan ya sampai semaksimal mungkin mendekati aslinya. Ya. Dan itu sangat ditentukan oleh lebarnya luka. Makin lebar tentunya makin lebar sekarnya ya. Luka yang clean cut karena peso ya, karena sengaja diiris kemudian dijahit, itu hasilnya akan lebih bagus dibandingkan yang dibiarkan. Oleh karena itu pada pertolongan persalinan itu jangan tunggu sampai anusnya jebol ambiar ya, tapi mending di vaginanya, di perineumnya dilakukan episiotomi ya, diiris untuk membantu lebarnya jalan persalinan. Karena nanti ketika diiris pakai gunting atau pakai kapal gitu ya, nanti luka ini clean cut, jadi akhirnya akan bisa ketika dijahit hasilnya akan ya itu aja, skarnya akan ada di tempat jahitan aja. Beda kalau bertahan ya, ditunggu sampai ambiar ya, sampai jebol, lukanya kan zigzag ya, gak karu-karuan. Nah, itu udah jahitnya susah, hasilnya jelek, belum lagi risiko keloid atau jekitut ya. Jadi mending clean cut ya. Jadi termasuk kalau benerin ya, dokter bedah plastik itu kalau benerin luka yang jelek gitu, jalan keluarnya ya bukan dikasih obat tapi diulangi lagi, membuat luka baru, dibuang skarnya, ditautkan lagi ya. Jadi membuat luka baru, membentuk luka clean cut itu akan lebih menjamin kesembuhan. Ini perbedaannya ya. Ini adalah luka dengan yang clean cut itu tadi ya. Skarnya cuma sedikit aja ya. Tapi kalau dibiarkan, nah ini malah bisa jadi nggak nyambung. Nah, kalau luka ini terbentuk jaringan ikat seperti ini nggak nyambung dan kemudian ini bisa jaringan ikat, dia akan jekitut. Bahasa ilmiahnya kontraktur ya. Contohnya pada luka bakar yang luas di tangan gitu ya. Kalau dibiarkan ya, nggak di wound healing dengan bagus gitu ya, bone treatment dengan bagus, ini akan menjadi scar dan akhirnya jekitut. Akhirnya dia kontraktur kayak gini ya, nggak bisa dibuka lagi karena terhubung dengan jaringan ikat. Ya. Jadi abnormalitas ini banyak faktor ya, mulai oksigenasi, imun, infeksi, benda asing dan seterusnya, termasuk luka. Oke, aging karena pasiennya perawat itu mulai dari bayi sampai tua ya. Aging ini penting ya kalau menghadapi mbah-mbah ya untuk penjelasan karena menjadi tua itu adalah suatu keniscayaan. Semua orang pasti tua, kita nggak bisa menolak tua. Tapi menjadi dewasa itu pilihan ya. Jadi ini fisiologis banget karena kita itu hidup punya radikal bebas. Nah, ini akan menyebabkan aging. Tinggal bagaimana how we can aging gracefully ya. Nah, yang perlu dihindari adalah extrinsic aging ini ya. Ini saudara bisa baca sendiri ya, karena ini nggak perlu dijelaskan, ini dihafalin aja ya.
Bagaimana perubahan struktur itu terjadi pada perubahan usia, ya, di mana epidermisnya menipis, kemudian ketebalan dermisnya menjadi menurun, lebih tipis dan seterusnya. Baca-baca sendiri ya, paling aja. Nah ini ya, ini sama aja gambarannya ya, perubahan ketika menjadi lebih tua. Ya, salah satu penyebabnya adalah ultraviolet. Ingat ultraviolet itu yang bisa menyebabkan masalah di kulit itu bisa UVA, UVB. UVC itu ada, cuman dia sudah ditangani di ozon, jadi nggak nyampe ke kita. Ya entah suatu hari nanti ya. Kalau UVA dia itu sampai ke dermis. Dia menyebabkan keriput karena kolagennya putus. Sedangkan UVB dia memicu hiperpigmentasi, menyebabkan flek-flek. Ya, jadi penting untuk menggunakan sunscreen atau sunblock. Oke, ini siklus rambut yang menjelaskan kebotakan atau alopecia ya. Jadi rambut itu pasti akan mengalami kerontokan ya, karena itu siklus ya. Fase normal itu disebut fase anagen. Ya, ini yang rambut sedang bertahan di kepala kita saat ini. Kemudian beberapa rambut itu akan mengalami involusi. Ya. Pada saat ini rambut akan menjadi lebih mudah tercabut ya. Kemudian di fase resting ini ya, telogen ya benar ya. Ini akan terbentuk semacam skar gitu ya. Nah, ya. Oke, jadi anagen, katagen ini involusi, kemudian telogen ini resting. Oke, kemudian ini tambahan aja ya, ketika sudah lepas ya, eksogen namanya ya. Ini sudah kosong. Ini bagian dari resting sebenarnya. Jadi normalnya 100 rambut atau 10-20% total rambut itu normal memang akan dilepaskan ya. Korelasi klinis kebotakan atau alopecia. Oke, terminologi. Jadi dalam mendeskripsikan kelainan kulit itu berdasarkan inspeksi dan palpasi. Jadi kalau diraba itu dalam diraba kondisi merem ya, itu nggak ada bedanya, itu termasuk ini. Nah kalau diraba benjol, nah itu yang tengah ini kalau isinya padat, kalau ini isinya cairan, ya. Tinggal sekarang ukurannya. Kalau rata, ukurannya kurang dari 1 mili, 1 senti namanya makula. Kalau lebih namanya patch. Kalau bisa teraba, padat, kecil itu papul. Kalau padat, besar, lumayan besar itu namanya nodul. Kalau padat, kemudian lebih dari setengah senti, tapi puncaknya itu rata, jadi kayak Gunung Kawi gitu ya, bukan kayak Gunung Semeru. Kalau papul nodul ini puncaknya lancip kayak tumpeng kayak Gunung Semeru. Pelak ini seperti Gunung Kawi rata gitu ya. Nah kalau urtika ini ada odemnya. Nah ini bidur ya. Kalau urtikaria biduran. Kalau tumor itu semua tonjolan tidak normal lebih dari 2 cm namanya tumor. Nah kalau berisi cairan, kalau bening kurang dari setengah senti namanya vesikel. Kalau lebih dari setengah senti namanya bula. Jadi kalau melentung karena keserap air panas lebih dari setengah senti itu bening namanya bula. Kalau sudah bernamah, berapapun ukurannya namanya pustula. Ya, ini contoh plak pada tinea, ya. Ini vesikel cacar air, ini pustul, ya di hidung, ini hidung ya. Ada nanahnya kan? Gimana tadi? Ini kalau petehi itu bintik perdarahan bawah kulit, ya. Kalau purpura bintik perdarahannya gede. Kalau bintik perdarahan itu kecil, itu namanya petehi. Nah, ini purpura bintik perdarahan di bawah kulit, ya, gede, lebar. Ya, ini gambarannya urtika atau bidur. Scale ini scaling itu apa ya? Pengelupasan gitu ya. Kemudian ini keras karena serum yang kering, pecah-pecah. Ekskoriasi bekas garukan biasanya. Erosi ada bagian yang mengelupas agak lebar, lignifikasi penebalan, kemudian sekali jaringan ikat. Ya, akantosis itu penebalan di stratum spinosum saja. Biasanya pada orang-orang yang prediabet atau ada diabetesnya. Kalau hiperkeratosis itu penebalan di stratum corneum. Ya, ini akantosis. Ini biasanya pada orang diabetes. Jadi kalau orang kayak gini, itu jangan langsung difitnah, oh, kamu sih nggak pernah mandi, dagingnya banyak banget. Bukan, ini bukan daki ya Mbak Say. Ini adalah akantosis. Biasanya terjadi pada orang diabetes. Nah kalau ini hiperkeratosis atau kaki pecah-pecah itu ya. Oke, ini luka bakar ya, derajat 1 masih sunburn, derajat 2 kalau sudah melepuh ada airnya, derajat 3 kalau sudah sampai ke hipodermisnya ya.
Di sini biasanya malah sudah mati rasa karena sarafnya sudah ikut mati, ya. Oke, dalam mendeskripsikan masalah kulit, nah ini bentuknya seperti ini, ya. Jangan lupa ukuran, bentuknya, warnanya, jenisnya makula, papula, vesikel, dan di sebelah mana secara anatomis. Oke, saya rasa itu waktunya udah mepet banget. Kurang 3, oh udah lewat 7 menit ya ternyata. Waktunya habis ya. Mungkin kalau ada yang pertanyaan bisa dikumpulkan lewat chat aja ya. Ketuanya siapa? Yang hubungin saya siapa kemarin? Baik, dokter. Nah, minta tolong ya. Siapa? Iya, Amel. Dok. Risma. Oke ya Iya. Risma. Eh di koordinir ya siapa yang mau bertanya, dijadikan satu pertanyaannya, nanti dikirimkan lewat chat WA, nanti saya jawab, saya kirim balik ke kamu ya. Baik, Dok. Oke, mohon maaf jadi kelewatan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalil ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ya, saya mulai ya. Oke, sudah jelas ya? Sudah cukup keras ya suaranya ya? Baik. Ya, kalau misalkan suara saya tidak jelas, nanti tolong disampaikan ya. Takut ada yang terlewat. Hari ini kita akan belajar terkait sistem endokrin dan eksokrin. Untuk kompetensi di teman-teman perawat memang nanti banyak di askep ya, asuhan keperawatan. Tetapi harapannya teman-teman juga bisa memahami terkait anatomi histologi dari endokrin dan juga eksokrinnya. Kalau di sini yang bisa kita lihat kalau dari segi gross anatomi atau anatomi makrosnya memang yang endokrin ya. Kalau untuk yang eksokrin kan memang dia levelnya di jaringan. Nah, kita awali dulu dengan yang endokrin. Oke, sebentar. Ini suaranya masuk kayaknya. Ya, mohon izin saya lanjutkan ya untuk materi kuliahnya. Ya, jadi memang ada keterkaitan ya antara sistem saraf dengan sistem endokrin.
Mungkin kalau di teman-teman belum dapat sistem saraf, pada intinya memang kita melihat kalau sistem saraf itu biasanya dicirikan dengan something yang cepat ya, sesuatu yang cepat. Sementara sistem endokrin itu seringkali dicirikan dengan respon yang lambat. Tapi sebetulnya pemahaman seperti ini agak kurang tepat ya, karena walaupun sistem saraf maupun sistem endokrin, khususnya sistem endokrin ya, dia tidak hanya bersifat cepat, tetapi juga dia tidak hanya lambat untuk beberapa aspek, tetapi sebetulnya banyak juga hormon yang bisa langsung bereaksi, gitu. Nah, terkait dengan sistem saraf ini, ada beberapa bagian dari sistem saraf pusat kita yang juga mengendalikan sistem endokrin, ya. Jadi ini, untuk sistem endokrin, dia dikendalikan oleh hipotalamus. Jadi struktur yang ada di dalam sistem saraf pusat yang menghubungkan antara sistem saraf dengan endokrin. Jadi kuncinya adalah pada hipotalamus. Di hipotalamus inilah juga berlangsung banyak sekali kontrol, baik itu kontrol untuk regulasi di saraf maupun kontrol untuk di endokrinnya ya. Nah, ini merupakan contoh hubungan antara kerja endokrin dan sistem saraf. Di mana di sini hipotalamus ini dia memainkan peran penting ya meregulasi sistem endokrin. Nah, bagaimana kaitan antara sistem saraf yang tadi dan juga mengapa saya sebutkan bahwa endokrin juga bisa merespons secara cepat, kita lihat yang bagian sebelah kiri. Di sini tampak ya dari hipotalamus itu ada jalur impuls saraf yang mengarah ke medula spinalis. Kita ingat bahwa ketika misalnya Anda kontak dengan sesuatu yang panas, tiba-tiba ya, misalnya nggak sengaja megang setrika panas atau panci panas, respon yang ditimbulkan adalah melepas ya, nggak mungkin pegang terus kan. Nah, Anda pasti akan melepas tangan tiba-tiba. Itu merupakan hasil kerja dari medula spinalis. Jadi, respon yang cepat dan tujuannya adalah untuk menghindarkan kita dari trouble atau masalah. Dan biasanya setelah itu baru kita akan berpikir, oh ternyata saya baru pegang sesuatu yang panas begitu. Itu baru berpikirnya belakangan ya. Nah, tapi kita sudah istilahnya diperintah dulu oleh medula spinalis. Sama halnya di sini kita lihat ya ternyata hipotalamus itu bisa memberikan impuls melalui medula spinalis dan nanti dia akan menyasar bagian tengah, bagian medula ya, bagian tengah dari kelenjar adrenal. Nah, dari sinilah di kelenjar adrenal itu dia bisa menghasilkan hormon yang kita sebut sebagai hormon adrenalin. Atau sebetulnya adrenalin itu secara struktur kimiawi sama seperti epinefrin dan norepinefrin atau kelompok katekolamin, di mana kelompok epinefrin dan norepinefrin ini sebetulnya adalah golongan neurotransmitter di sistem saraf kita. Jadi, dari sinilah saya sampaikan bahwa untuk hormon adrenalin itu adalah contoh dari cara kerja hormon yang sifatnya sangat cepat. Karena memang dia impulsnya berbeda dengan cara kerja hormon yang lain. Dalam hal ini diperantarai oleh medula spinalis dan memang salah satu contohnya adalah pada hormon adrenal ini. Ada contoh yang lain ya, nanti kita lihat satu persatu. Oke, pada umumnya untuk sistem endokrin itu secara general memang dari hipotalamus akan turun dulu ke hipofisis. Baru dari hipofisis nanti akan keluar lanjutan ya. Di sini dia akan mengeluarkan regulating hormon dari hipotalamusnya yang akan menyasar hipofisis. Dari hipofisis akan mengeluarkan stimulating hormon ya. Itu akan menyasar organ target berikutnya. Misalnya sama-sama di kelenjar adrenal, tetapi di sini targetnya bukan lagi medula, tapi bagian korteksnya atau bagian tepi, sehingga nanti akan menghasilkan hormon yang lain, misalnya kortisol, gitu. Nanti akan saya sampaikan lagi lebih detail ketika kita belajar organ yang adrenal ini ya, organ suprarenalis. Jadi konsepnya adalah teman-teman harus ingat bahwasanya kita tidak tepat membedakan untuk hormon kerjanya pasti lambat, kemudian untuk saraf cepat. Karena untuk hormon sendiri tergantung dari stimulasinya dan organ yang akan menghasilkan hormon itu apa. Karena ada juga sistem hormon yang bisa bereaksi secara cepat ya. Contohnya adrenalin tadi. Baik, kembali kepada topik kita yaitu kelenjar. Kelenjar ada dua, yaitu kelenjar endokrin dan eksokrin. Di gambar ini adalah contoh dari kelenjar endokrin, sementara ini adalah kelenjar eksokrin. Nah, bagaimana bedanya? Tadi kita lihat bahwa di kelenjar endokrin itu, di sini ya, Anda lihat ada kumpulan sel,
Kemudian ada pembuluh darah yang besar atau bisa disebut juga ini pembuluh darahnya banyak sekali. Jadi ciri khas dari kelenjar endokrin tuh memang untuk kelenjar endokrin itu tidak memiliki saluran keluar sendiri. Nah, makanya seringkali disebut sebagai kelenjar buntu. Tetapi sebagai gantinya dia memiliki vaskularisasi yang banyak ya. Jadi dia mengeluarkan sekretnya melalui pembuluh darah atau kapiler begitu. Kemudian kita sebut untuk substansi yang dikeluarkan adalah hormon. Ya contohnya ada kelenjar adrenal, kemudian ada pankreas, tiroid, paratiroid, pineal dan ovarium juga testis. Nah, untuk kelenjar eksokrin ini dia punya saluran keluar sendiri, sehingga dia bisa menghasilkan sekretnya, mengeluarkannya melalui saluran tersebut ya. Nah, untuk produknya tidak berupa hormon, tetapi berupa misalnya enzim, kemudian mukus, protein, dan sebagainya. Ini contohnya kelenjar saliva atau kelenjar liur, kemudian ada kelenjar payudara, kelenjar air mata, dan seterusnya. Jadi pada intinya untuk kelenjar eksokrin punya saluran sendiri, untuk keluar mengsekresikan produknya, sementara untuk endokrin tidak. Dari sel-sel pada kelenjar endokrin akan disalurkan langsung menuju kapiler terdekat ya, biasanya seperti itu. Nah ini, tapi secara embriogenesis atau proses awal pembentukannya sebetulnya mereka berdua ini berasal dari epitel ya, lapisan epitel atau cikal bakal dari ektoderm dulunya. Nah, dalam perkembangannya epitel ini akan membentuk semacam bangunan seperti ini. Ketika bangunan ini berhasil membentuk saluran yang menyatu bersama epitel, maka dia akan menjadi kelenjar eksokrin ya. Atau saluran ini kita sebut sebagai duktus. Jadi salurannya duktus, kemudian bagian sel yang mensekresi produknya kita sebut sebagai portion secretory portion atau secretory part ya. Sementara bagi kelenjar yang tidak berhasil atau tidak memang membentuk saluran keluar sendiri, maka dia akan diinfiltrasi oleh kapiler dan akan menjadi kelenjar endokrin ya. Ada dua bentuk di sini, model infiltrasinya seperti ini, ada juga yang di sekitar sel dan dia untuk gambaran seperti ini contohnya yang paling banyak adalah pada tiroid ya, yang hanya punya gambaran seperti ini. Ada juga kelenjar yang bisa bersifat dua fungsi ya, endokrin dan eksokrin. Contohnya adalah kelenjar pankreas. Kalau kelenjar pankreas ini merupakan kelenjar pencernaan, bagian dari kelenjar pencernaan, di mana memang dia 90% tugasnya adalah untuk menghasilkan enzim, yang tujuannya adalah untuk membantu metabolisme makanan ya. Sehingga fungsi endokrinnya sebetulnya hanya diperankan oleh 1%, sekitar ya 1% saja ya dari keseluruhan kelenjar pankreas tersebut, yaitu melalui pulau-pulau Langerhans ya, islet of Langerhans atau bahasa Indonesianya adalah insula pankreatika. Jadi di kelenjar pankreas ini kita bisa menemukan dua struktur ya, ada struktur endokrin, kemudian ada struktur eksokrinnya. Yang kita bahas hari ini yang endokrin saja. Kalau melihat definisi bahwasanya kelenjar endokrin adalah kelenjar yang bisa menghasilkan hormon, maka ternyata bagian tubuh kita atau organ tubuh kita yang bisa menghasilkan hormon itu banyak sekali. Jadi tidak hanya yang kita kenal seperti hipofisis, kemudian tiroid, adrenal atau suprarenalis, dan paratiroid, kemudian pankreas ya. Ternyata hampir sejumlah organ tubuh kita yang tertulis di sini itu bisa menghasilkan hormon yang memang tetapi lebih banyak digunakan secara lokalis ya, tidak secara sistemik. Tapi tidak semua memang. Contoh ini, untuk kidney atau ginjal dia akan menghasilkan EPO atau eritropoietin. Eritropoietin ini merupakan hormon yang dibutuhkan untuk membantu metabolisme atau pembentukan dari eritrosit. Jadi penting. Kemudian jantung ternyata juga bisa menghasilkan hormon ya ANP dan BNP yang ini sifatnya lokal. Sementara itu yang lain yang kita tidak bahas banyak nanti terkait kelenjar gonad, testis dan ovarium karena nanti ada porsinya sendiri di sistem reproduksi ya. Itu. Jadi ternyata kelenjar endokrin itu banyak ya. Yang kita bahas yang saya bintangi saja. Oke, kita awali dulu di hipotalamus. Hipotalamus ini merupakan bagian dari sistem saraf pusat di mana dia lokasinya terletak di diencephalon ya, di area tengah. Kemudian dalam hipotalamus itu terbagi menjadi 3 regio atau 3 bagian.
Jadi di dalam hipotalamus itu sebetulnya ada banyak sekali badan sel saraf. Di mana di badan sel saraf itu nanti dia akan menghasilkan fungsi ya. Fungsinya terkait ini neuroendocrine central. Jadi akan menghasilkan releasing hormon atau regulating hormon dan juga menghasilkan inhibiting hormon atau hormon yang menghambat ketika tugasnya sudah selesai. Jadi memang dia fungsinya adalah sebagai pengendali. Tetapi di saat yang sama dia juga bisa sebagai kelenjar endokrin karena bisa menghasilkan hormon juga. Khususnya di ini regio supraopticus ya, akan menghasilkan hormon oksitosin dan ADH. Nah, ini adalah gambaran skematis. Kalau aslinya memang tidak seperti ini ya, tidak berwarna-warni. Oh, sorry. Jadi ada 4 regio ya. Ada 4 regio, tidak 3 regio. Regio mamillaris, tuberalis, supraoptik, dan preoptik. Sementara untuk kelenjar endokrin atau fungsi endokrinnya diperankan utamanya adalah di kelenjar supra atau regio supraoptikus ya, yang warnanya hijau. Di sini akan terlihat ada beberapa gumpalan atau bulatan. Nah, ini merepresentasikan adalah badan sel saraf ya, kumpulan badan sel saraf. Nah, kumpulan badan sel saraf yang ada di dalam sistem saraf pusat seringkali kita sebut dengan nukleus. Jadi, kenapa di sini ada nukleus itu bukan berarti inti sel, tetapi nukleus di sini adalah yang dimaksud merupakan kumpulan badan sel saraf yang ada di dalam sistem saraf pusat. Kalau ada di dalam sistem berarti ada yang di luar. Ya, betul. Jadi kumpulan badan sel saraf yang ada di luar sistem saraf pusat kita sebut sebagai ganglion. Jadi kalau Anda pernah dengar ganglion saraf, yaitu kumpulan badan sel saraf yang ada di bagian perifer tubuh kita ya, bagian yang intinya di luar dari sistem saraf pusat. Nah, pada regio supraoptik itu ada 2 nukleus yang penting yaitu nukleus paraventricularis dan nukleus supraopticus. Di mana masing-masing ini bisa menghasilkan hormon oksitosin maupun ADH, tetapi memang untuk yang paraventricularis utamanya menghasilkan oksitosin, sementara untuk yang supraopticus utamanya menghasilkan hormon ADH atau antidiuretik hormon ya. Silakan nanti kalau misalkan mungkin saya terlalu cepat, bisa ditanyakan lagi di akhir kuliah ya, penjelasan saya. Nah, dari hipotalamus itu, yang mengandung kumpulan badan sel saraf, nanti dia akan memproduksi ADH dan oksitosin ya. Nah, ADH, oke, terbagi jadi 2, jadi ada regulating hormon atau secreting hormonnya, kemudian ada ADH dan oksitosin. Untuk yang regulating hormon, itu akan disalurkan ke hipofisis yang bagian anterior di sini. Ya, bagian pars distalis dari anterior hipofisis. Sementara untuk ADH dan oksitosin akan disalurkan ke neurohipofisis di sini. Bedanya nanti pada adenohipofisis ini ada gambaran kumpulan sel ya, karena nanti dia akan bisa menghasilkan sel. Ini jadi tujuannya dari regulating hormon di sini adalah untuk menstimulasi sel yang ada pada adenohipofisis untuk menghasilkan hormon. Sementara untuk yang ADH dan oksitosin yang diproduksi di hipotalamus, tugasnya diturunkan ke neurohipofisis bukan untuk menstimulasi, tetapi hanya untuk disimpan. Jadi nanti tinggal bagian neurohipofisis ini, bagian hipofisis yang belakang ini, tugasnya hanya melepaskan saja ADH dan oksitosin, tidak perlu produksi seperti kawannya yang di depan. Ya. Nah, ada kalanya memang tadi ya, hipotalamus bisa mengkontrol melalui medula spinalis langsung, melalui preganglionic motor fibers langsung menuju ke medula sehingga akan terjadi respon yang cepat begitu. Jadi ada 3 jenis hormon kelompok hormon yang berbeda ya yang disampaikan oleh hipotalamus dengan 3 cara yang berbeda, 3 cara kerja yang berbeda. Oke, lanjut ke hipofisis. Hipofisis ini tadi ya kita melihat seolah seperti kelanjutan dari hipotalamus ya, protrusi. Tapi khususnya bagian neurohipofisis saja. Lokasinya ada di fossa hypophysalis atau di sel latrusika ini lama lainnya fossa hypophysalis yang terletak di os sphenoid. Jadi ada di dasar kranium kita ya, jadi di dasar otak gitu. Dibagi menjadi 2 bagian yaitu lobus anterior dan lobus posterior. Lobus anterior namanya adenohipofisis, nama lainnya lobus posterior, nama lainnya adalah neurohipofisis. Ini ya gambaran dasar kranium. Dasar kranium itu kalau Anda buka-buka lagi,
dibagi menjadi beberapa bagian tulang ya. Nah, untuk os sphenoid itu ada di area ini. Os sphenoid ada di area ini. Di dalam sini ada cekungan. Nah, cekungan inilah yang kemudian ditempati oleh hipofisis yang kita sebut sebagai fossa hipofisialis tadi ya. Ini, jadi dia dilindungi oleh tulang. Dia dilindungi oleh tulang. Jadi dari hipotalamus kemudian menjadi berlanjut ya menjadi hipofisis. Di hipofisis sendiri terbagi menjadi dua bagian penting, yaitu lobus anterior atau adenohipofisis dan lobus posterior atau neurohipofisis. Di antara keduanya ada bagiannya adenohipofisis ya, perbatasan yang kita sebut sebagai pars intermedia, bagian perbatasannya. Pada bagian adenohipofisis banyak mengandung sel yang tujuannya adalah menghasilkan hormon. Sementara untuk yang neurohipofisis dia tidak punya sel penghasil hormon sendiri. Jadi memang agak berbeda di situ untuk cara kerjanya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat pakai gambaran mikroskop ternyata juga beda ya. Yang adenohipofisis itu lebih tercat ungu, sementara yang neurohipofisis itu lebih tercat pucat ya, karena memang di sini lebih banyak serabut sarafnya atau akson. Oke, kalau kita bagi secara skematis ya, ada dua lobus, anterior, kemudian posterior. Dengan lobus anterior ini terbagi menjadi 3 bagian ya, 1, 2, 3. Jadi ada bagian distal, bagian batang atau tuber, dan bagian perbatasan ya, bagian pertengahan. Sementara untuk neurohipofisis ada bagian tangkai, ya jadi bagian tangkai ini nanti akan melekat atau dilekati bagian pars tuberalis, dan juga bagian pars nervosa yang bersebelahan atau dibatasi dengan oleh pars intermedia tadi. Nah, di sini ada keterangan ya 1, 2, 3, 4. Nah, bagian 1 nanti akan saya terangkan sesuai dengan nomornya ya. Nih, berarti kita membahas pars distalis dari adenohipofisis. Nah, di pars distalis adenohipofisis ini ada dua kelompok sel kromofil dan kelompok sel kromofob. Untuk kelompok sel kromofil itu merupakan sel yang bisa terwarnai atau bisa kita amati secara jelas dengan pewarnaan He, yaitu sel asidofil dan sel basofil, di mana sel asidofil ini dia bisa memproduksi hormon, growth hormone dan prolaktin ya, tergantung jenis selnya. Nah, untuk sel basofil bisa menghasilkan ACTH, MSH, TSH gitu. Jadi lebih banyak variasinya, tetapi kalau dari segi jumlah lebih banyak yang asidofil. Kalau yang kromofob itu memang kurang aktif selnya ya. Nah, untuk nomor 2, bagian tuberalis dari pars adenohipofisis ini ternyata menghasilkan gonadotroph ya, yang paling banyak adalah untuk yang menstimulasi organ seksual. Sementara untuk yang pars intermedia, kalau di manusia memang kurang berkembang. Di sini yang jelas kita bisa amati kalau dengan mikroskop itu ada banyak sekali nih kista yang berisi cairan koloid, di mana cairan koloid ini pada beberapa penelitian ternyata mengandung MSH, melanocyte stimulating hormone. Tapi kalau pada manusia sebetulnya hanya ditemukan ketika bayi ya, ketika selama fetus. Oke, untuk yang bagian neurohipofisis yaitu hipofisis posterior, dia tidak mengandung sel, hati-hati ya, jadi tidak ada sel yang bisa mensintesis hormon di sana, hanya berisi jaringan saraf akson, ya, akson yang memanjang dari nukleus supraoptikus dan paraventrikular hipotalamus. Nah, aksonnya ini unik, jadi aksonnya kita sebut sebagai neurosekretori karena ada ini badan neurosekretorinya atau Herring bodies-nya yang nanti bisa menyimpan ADH dan oksitosin yang dihasilkan oleh hipotalamus. Jadi tadi ya nukleus paraventricularis dengan nukleus supraoptikus menghasilkan oksitosin dan ADH disalurkan melalui aksonnya. Nah, di bagian neurohipofisis ini nanti akan disimpan pada badan Herring kemudian dilepaskan gitu. Ini adalah contoh gambar dari herring bodies ya. Jadi unik ya, ujung aksonnya itu ada kumpulan-kumpulan strukturnya yang ternyata isinya adalah hormon. Yang nanti hormonnya ini akan disampaikan ke kapiler terdekat.
Oke, ini rangkuman untuk hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipofisis, baik yang lobus anterior maupun yang posterior. Nanti teman-teman mohon dibaca ya. Nah, tujuannya apa? Jadi untuk memahami misalnya di sini ACTH ini dihasilkan oleh lobus anterior atau tepatnya ACTH tadi dihasilkan oleh sel basofil dari lobus anterior ya. Tugasnya ACTH ini apa? Ternyata dia nanti ketika dihasilkan oleh sel basofil hipofisis, dia akan menuju ke kelenjar adrenal. Nah, di kelenjar adrenal dia akan menstimulasi produksi hormon kortikosteroid gitu. Jadi ACTH ini keluar dari hipofisis nanti akan mencari adrenal. Nah, di adrenal ketika menerima ACTH dia akan merasa diperintah untuk bikin hormon kortikosteroid. Nah, baru hormon kortikosteroid ini akan keluar tergantung ya tujuan dan sifatnya. Kalau untuk hormon kortikosteroid biasanya dia sistemik ya. Jadi dia akan mempengaruhi seluruh tubuh begitu. Dan seterusnya nanti bisa dibaca-baca ya dan saling mengkaitkan fungsinya gitu. Sementara untuk yang lobus posterior di sini tidak bisa menghasilkan sendiri, tetapi hanya menyalurkan atau menyimpan dia dari hipotalamus ya. Untuk ADH atau nama lainnya vasopresin dengan oksitosin hanya 2 saja. Nah, ini adalah contoh regulasi ya dari hipotalamus misalnya. Hipotalamus nanti akan menghasilkan CRH. CRH itu yang akan menstimulasi hipofisis menghasilkan ACTH ya. Nah, lebih lengkapnya Anda bisa baca di Guyton, Fisiologi Guyton atau buku fisiologi yang lain karena ini memang lebih lebih tepat masuk ke tema fisiologi daripada anatomi ya. Sehingga untuk fungsinya teman-teman bisa baca sendiri untuk berikutnya. Oke, ini adalah contoh gangguan ya pada kelenjar hipofisis. Bisa kalau gangguan kan berarti bisa hormonnya berlebihan atau hormonnya kurang. Kalau lebih kita sebut sebagai hiperfungsi. Contohnya karena tumor misalnya bisa menghasilkan gigantism, akromegali gitu. Sementara untuk hipofungsi ya berarti kurang ya. Ini akan menghasilkan misalnya yang paling banyak terganggu adalah masalah tumbuh tinggi badan sehingga akan menyebabkan terjadinya perawakan pendek pada seseorang. Ini gigantisme ya. Jadi lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang dengan usia yang sama. Gitu. Kemudian untuk akromegali ini, nah kalau gigantisme itu proses pertumbuhan berlebihannya itu terjadi selama masa pubertas belum selesai itu bisa. Nah, sementara kalau misalkan ada kelainan ya, misalkan tumor, terus ada penambahan jumlah produksi dari growth hormon itu, lalu bisa misalnya mengakibatkan akromegali ini ya, biasanya terjadi di atas usia 40-an ya. Karena di sini akan terjadi proses penambahan massa tulang, tapi hanya ada pada bagian akral atau bagian ujung-ujung saja, begitu. Makanya namanya akromegali. Jadi yang kelihatan di sini adalah wajah ya. Area wajahnya jadi seperti ini. Jadi seolah-olah menebal. Ini contoh kasus kalau misalkan terjadi adenoma pada hipofisis. Jadi terjadi tumor jinak. Nah, walaupun jinak tetapi akibat yang dihasilkan sangat fatal ya memang. Selain itu, kalau operasi juga agak susah nih karena kan ada lokasinya di tengah situ. Oke, untuk dwarfism berarti kondisi kekurangan ya. Ini bedakan dwarfism dengan kretinisme karena untuk dwarfism itu kebanyakan memang masalah di growth hormonnya, sementara untuk kretinisme memang penyebabnya adalah pada kekurangan tiroid ya, sehingga secara kognitif akan sangat berbeda. Untuk orang yang dwarfism biasanya secara kognitif normal aja seperti orang pada umumnya. Tuh. Oke, kemudian macam-macam ya variasi kelainannya. Nanti bisa dilihat sendiri di rumah. Untuk ADH itu antidiuretik hormon. Jadi kalau misalkan tidak ada ADH, maka ADH kan antidiuretik hormon mencegah kita berdiuresis. Ketika hormon ADH keluar berarti produksi urin kita akan menurun tentu saja ya kan dihambat nanti. Nah, sehingga ketika misalkan ada defisiensi ADH, maka akan terjadi peningkatan produksi urin yang pada akhirnya akan menyebabkan diabetes insipidus atau istilahnya BSR ya. Tuh. Jadi banyak sebabnya. Oke, saya lanjutkan ke organ-organ endokrin yang lain yaitu kelenjar tiroid.
kelenjar tiroid ini terletak di bagian leher, bagian depan leher. Nah, ini yang penting. Jadi kalau misalkan kenapa kok kita harus menandai ya tinggi vertebrae cervical 5 sampai vertebrae thorax 1 karena memang ada banyak kasus ya yang mengarah pada pembesaran kelenjar tiroid. Nah, sehingga memang kita harus mendefinisikan besaran yang normal dari kelenjar tiroid itu seberapa gitu. Fungsinya adalah dia mengatur metabolisme tubuh dasar ya. Jadi suhu panas, kemudian kita respon kita terhadap suhu itu juga sangat diatur oleh kelenjar tiroid. Juga seberapa lambat atau seberapa cepat metabolisme kita juga diatur oleh kelenjar tiroid. Gitu. Ada dua jenis sel di sini yaitu sel folikel dan sel parafolikel. Untuk yang menghasilkan hormon tiroid atau tiroksinnya adalah sel folikel, sementara ada hormon lain yaitu kalsitonin dihasilkan oleh parafolikel. Nih lokasinya di sini ya. Jadi kalau misalkan ada penanda jakun, ini kartilago tiroid, maka posisinya agak lebih bawah lagi ya setelahnya kartilago krikoid ini di sini. Jadi seolah-olah kayak pakai apa? Dasi kupu-kupu ya. Nih ya, di sini posisinya. Banyak sekali vaskularisasi di situ. Kemudian untuk bentuknya ya kanan kiri dihubungkan oleh suatu ismus. Ismus ini bagian tengahnya yang menghubungkan lobus kanan tiroid dengan lobus kiri tiroid. Ini adalah gambaran selnya. Jadi ada dua jenis sel tadi, sel folikel, kemudian sel parafolikel. Nah, di sini uniknya adalah untuk tiroid dia punya tabungan atau cadangan hormon dalam jumlah besar ini. Di sini di tengah ya. Jadi sel folikel akan menghasilkan tiroksin yang akan diikat oleh protein globulin sehingga membentuk kompleks tiroglobulin di sini. Dan di sini sebagai cadangannya tiroid ya. Kemudian untuk sel parafolikel nama lainnya adalah sel C akan menghasilkan hormon kalsitonin yang nanti berperan penting untuk metabolisme kalsium darah maupun tulang. Nah, ini contoh regulasinya, nanti juga bisa dilihat di buku faal ya, dari hipotalamus menghasilkan TRH, menstimulasi bagian hipofisis anterior, yaitu nanti dia akan menghasilkan TSH, dari TSH dia akan keluar menuju ke tiroid, nah tiroid menghasilkan hormon tiroksin. Nah, pada kelama-lama ini akan semakin banyak kan hormonnya, sehingga hormon yang meninggi konsentrasinya ini akan berfungsi juga sebagai negatif feedback ya, akan menghasilkan hambatan untuk hipotalamus sehingga hipotalamus akan mengeluarkan hormon inhibin, menghambat pengeluaran TSH begitu supaya tidak terstimulasi terus-menerus. Karena kalau misalkan terstimulasi terus-menerus akan terjadi berbagai kelainan ya. Ini kalau contohnya ini perbesaran kelenjar gondok pada kasus tiroid ya. Jadi dari sini kita lihat dia sudah melampaui vertebrae cervical 5 maupun vertebrae thorax 1 yang kita bisa raba di bagian belakang leher. Nah, sehingga jelas kelihatan juga ini kan sangat membesar gitu. Pada kasus defisiensi yodium ya biasanya. Kemudian nah ini kalau misalkan tadi TSH itu akan mengikat sel folikel untuk menghasilkan hormon. Nah, masalahnya ketika misalkan TSH itu bukanlah TSH yang asli atau autoimun misalnya ya pada kasus ini penyakit Graves atau Graves disease maka bisa menghasilkan hormon tiroksin yang terus-menerus. Nah, ini sehingga akan kelebihan hormon tiroidnya. Sehingga pada akhirnya gambarannya akan seperti ini ya, terjadi gejala pada Graves disease. Sebaliknya kalau misalkan kurang menghasilkan tiroksin akan terjadi kondisi hipotiroid ya. Nih, jadi kebalikannya. Oke, untuk kelenjar paratiroid itu jumlahnya ada 2 pasang. Kalau tiroid tadi ada satu ya, satu tapi mirip seperti sepasang yang dihubungkan oleh ismus. Kalau paratiroid ini ada 2 pasang ya. Itu satu pasang di atas, satu superior dan satu pasang di bawah. Dan posisinya menempel dengan dengan kelenjar tiroid ya. Di sini kelenjar tiroid kalau kita balik belakangnya ini ada kelenjar paratiroid. Jadi posisinya ada di bagian posterior dari kelenjar tiroid begitu. Pada kelenjar paratiroid juga ada 2 jenis sel, yaitu sel Chief dan juga sel oksifil. Sel oksifil sampai sekarang belum diketahui untuk apa, tapi kalau untuk sel Chief, dia akan menghasilkan hormon paratiroid ya.
Untuk fungsinya, di sini akan bekerja secara antagonis atau berlawanan dengan hormon kalsitonin yang tadi dihasilkan oleh tiroid ya. Untuk di paratiroid ini fungsinya adalah memproduksi atau istilahnya memonitor. Kalau misalkan kadar kalsium dalam darah itu drop, biasanya dia akan keluar supaya akan terjadi peningkatan pembongkaran kalsium oleh tulang. Akibatnya kalsium akan dilepaskan di darah sehingga darah akan istilahnya kadar kalsium dalam darah akan kembali normal. Karena kalau misalkan hipokalsemia atau hipoparatiroid itu bisa menimbulkan kejang. Itu kekurangan PTH itu tadi. Kemudian kalau berlebihan hiperparatiroid, nah itu juga tidak bagus karena bisa meningkatkan kerja dari osteoklas sehingga kalsium yang terbongkar di tulang akan terlalu banyak ya. Nah, itu bisa mengakibatkan osteoporosis atau pengeroposan. Untuk kelenjar adrenal, lokasinya seringkali disebut sebagai suprarenalis atau anak ginjal karena posisinya ada di atas ginjal. Yang bagian kanan lebih rendah memang dibandingkan yang sebelah kiri karena di area ginjal sini kan di depannya banyak sekali organ ya, contoh organ hepar yang besar gitu. Kemudian, nah kalau kita lihat isinya dibagi menjadi dua bagian yang ini ya bisa kita bedakan dengan mikroskop, yaitu bagian korteks, kemudian yang kedua adalah bagian medula. Nah, di mana untuk korteks ini masih dibagi lagi menjadi 3 zona, yaitu 1, 2, 3, 4 ya, zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis. Sementara bagian tengah atau bagian medulanya tadi itu tidak ada zona, namanya medula adrenal, gitu saja ya. Jadi di sini masing-masing zona ini punya sel yang berbeda, hormonnya pun beda-beda gitu. Jadi untuk kelenjar adrenal seperti itu ya. Yang pertama, zona glomerulosa pada bagian korteks ya ini, dia akan menghasilkan kelompok mineralokortikoid. Sementara kalau zona fasciculata menghasilkan kelompok glukokortikoid. Zona reticularis androgen. Kesemua zona atau khususnya yang korteks ini, semuanya akan mendapatkan stimulasi atau rangsangan dari ACTH. Nah, beda dengan yang medula akan menghasilkan adrenalin dan noradrenalin atau epinefrin dan norepinefrin ya. Dia akan distimulasi oleh hipotalamus langsung melalui medula spinalis yang tadi. Ini ya, jadi gambarnya seperti ini. Jadi ada perbedaan stimulasi pada korteks adrenal versus medula adrenal ya. Dan memang tujuannya juga berbeda. Biasanya untuk yang medula adrenal kenapa butuh cepat karena untuk respons stres jangka pendek yang harus mendadak urgen supaya bisa menyelamatkan tubuh kita gitu. Nah, ini contoh kalau misalkan kelebihan kortisol nih ya di badan ya. Ini bisa Cushing syndrome. Pada anak juga bisa terjadi. Sementara kalau untuk kekurangan hormon-hormon dari korteks adrenal bisa memicu terjadinya Addison disease. Ini contohnya pada Presiden Amerika ya, Pak John F. Kennedy yang matinya ditembak, tetapi sebetulnya dia punya banyak keluhan ya. Salah satunya ini, ada prekursor penyakit Addison pada beliau karena bagian korteksnya tidak bisa menghasilkan hormon secara adekuat. Untuk kelenjar pankreas, saya sampaikan tadi merupakan bagian dari cavum abdomen. Kemudian ya lokasinya tidak bisa langsung dilihat ketika diseksi, jadi harus mengangkat banyak organ dulu supaya bisa melihat ini. Ya, ini adalah pankreas. Nah, untuk pankreas sendiri, nih terdiri dari kelenjar eksokrin dan endokrin. Untuk endokrinnya yaitu pada pulau-pulau Langerhans ya, atau islet pankreatis atau insula pankreatika, nama bahasa Indonesianya. Pada beberapa literatur masih terdiri dari sel alfa, beta, dan sel delta. Tapi dalam perkembangannya ternyata sudah banyak sekali sel yang sudah ditemukan. Hingga saat ini sudah ada 5 sel ya. Sel alfa menghasilkan glukagon dan sel beta menghasilkan insulin. Itu. Yang lain ini baru ditemukannya. Jadi ternyata kompleks dan fungsional sekali ya hormon pada kelenjar pankreas. Untuk insulin dia akan merespon. Jadi satu-satunya yang bisa menstimulasi insulin adalah makanan ya. Jadi ketika makanan kita masuk maka
kadar glukosa dalam darah akan meninggi. Ini akan memicu insulin untuk keluar sehingga tugasnya akan menurunkan kadar glukosa darah dengan cara memasukkan glukosa ke dalam sel-sel yang membutuhkan. Jadi supaya sel itu bisa masuk, maka kita butuh supaya glukosa bisa masuk ke sel, maka kita butuh insulin gitu. Nah, untuk glukagon ini tugasnya nanti dia akan disekresi kalau misalkan kadar gula darah itu rendah sehingga dia butuh menaikkan. Nah, menaikkannya caranya dia akan menstimulasi hepar ataupun cadangan di glikogen misalnya di otot untuk mengubah glikogen menjadi glukosa sehingga gula darahnya bisa naik, bisa up. Nah, ini kasus ya. Jadi saya sampaikan tadi insulin tugasnya adalah membantu memasukkan glukosa ke dalam sel. Jadi ketika ada insulin, maka insulin itu dia bisa berikatan dengan reseptor sel. Kalau insulin berikatan, maka sel itu akan mempunyai permeabilitas terhadap glukosa, sehingga glukosa bisa masuk gitu. Nah, pada kasus diabetes mellitus tipe 1 yang sel betanya mengalami kerusakan, insulin tidak lagi bisa dihasilkan, sehingga gula hanya akan terjebak di dalam pembuluh darah ya. Nah, ini bahaya. Bahayanya adalah kadar gula yang tinggi itu lama-kelamaan juga bisa merusak organ. Kemudian yang paling bahaya yang langsung diketahui adalah orangnya lemas karena glukosa sebagai sumber energi tidak bisa masuk ke dalam sel karena tidak mengikat insulin selnya, gitu. Ini pada kasus DM tipe 1. Kalau pada kasus DM tipe 2, sebetulnya insulin ada tetapi dia tidak bisa mengikat reseptornya dengan rapat sehingga efek yang ditimbulkan dari adanya insulin itu tidak maksimal gitu. Dan bahkan pada banyak kasus tipe 2 itu sekarang ini ya juga diresepkan insulin. Jadi juga diberikan insulin dengan harapan karena memang ternyata sel betanya juga mulai lambat laun mengalami kerusakan gitu. Oke. Nah, ini tambahan saja. Jadi selain dari organ-organ yang sudah saya sebutkan tadi, yang penting-penting itu ada banyak organ lain yang bisa berfungsi sebagai endokrin ya. Contoh ini, diffuse neuroendocrine system atau sistem neuroendokrin. Jadi kelenjar hormon yang dikendalikan oleh neuro, makanya namanya neuroendokrin. Dan ini tersebar merata di banyak organ yang kebanyakan ada di sistem pencernaan. Ini. Dulunya hanya sendiri-sendiri ya, ada sel argentavin, kemudian sel enterokromafin, sel algirofil. Jadi selnya banyak beda-beda. Nah, kemudian ini ternyata menghasilkan hormon yang mirip-mirip sehingga dikelompokkan sebagai diffuse neuroendocrine system dan pengeluarannya dikendalikan oleh sistem saraf. Ini jadi banyak ya, tidak perlu dihafalkan, tapi teman-teman bisa tahu ternyata banyak sekali ya hormon yang dihasilkan oleh sel-sel yang ada di sepanjang saluran pencernaan. Untuk kelenjar gonad nanti akan dibahas tersendiri ya di repro. Pada intinya untuk kelenjar gonad laki-laki namanya adalah testis yang akan menghasilkan testosteron. Kemudian untuk di dalam sini testosteron itu dihasilkan oleh sel Leydig ini ya. Sel Leydig ada di luar tidak kontak langsung dengan sel Sertoli maupun calon dari sperma gitu. Untuk ovarium bagian gonad yang menghasilkan hormonnya adalah ini ya, ovariumnya. Jadi ini adalah uterus, rahim, kemudian ini saluran indung telur atau tuba falopi, dan ini adalah ovarium yang menghasilkan hormon adalah ovariumnya. Ini vagina. Oke, kalau untuk kelenjar gonad sangat bergantung dengan stimulasi saraf ya, dari hipotalamus maupun hipofisis. Nah, kalau di perempuan, di ovarium tepatnya di mana? Jadi yang menghasilkan hormonnya nanti baik itu progesteron maupun estrogen ada pada corpus luteum. Jadi pada struktur ovum yang sudah matang, sudah ditinggalkan begitu, sel ovumnya sudah keluar, nah tinggal dinding ovumnya ini yaitu corpus luteumnya. Itu akan menghasilkan hormon. Oke, kita melaju ke eksokrin. Nanti kalau ada pertanyaan sekalian aja ya di belakang. Kemudian untuk eksokrin ini kelenjar yang punya saluran keluar sendiri ya. Nah, contohnya bisa diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok ya, bisa berdasarkan strukturnya atau berdasarkan cara atau bagaimana dia mengekskresikan enzimnya ya, atau
konsistensi dari cairan yang dihasilkan itu juga bisa diklasifikasikan sendiri-sendiri. Jadi berdasarkan bentuk ya atau struktur, jadi teman-teman juga nggak perlu menghafalkan. Jadi ada yang simpel saja atau meliuk-liuk seperti ini. Jadi banyak ini ya. Nah, kalau berdasarkan cara ekspresinya itu ada beberapa jenis, ada bagian misalkan ini. Jadi untuk ini sebenarnya kalau di PPT ini bisa gerak ini ya. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa lihat di YouTube saja bagaimana membedakan merokrin, apokrin dan holokrin. Pada intinya untuk merokrin itu ketika selnya menghasilkan sekret, maka selnya tetap baik-baik saja ya, utuh. Sementara untuk yang holokrin ketika selnya menghasilkan sekret, maka sel itu akan juga hancur bersama dengan sekretnya. Ini contoh pada kasusnya kelenjar sebum ya atau kelenjar minyak pada kulit kita sehingga memang ini bisa clog pore ya atau menyumbat pori-pori. Nanti kalau misalkan ada bakteri datang akan menghasilkan akne vulgaris misalnya seperti itu. Nah, ada juga yang tipikal apokrin. Apokrin ini sel yang menghasilkan sekret ini ya, sekret air ASI itu dia akan membawa sebagian membran dari sel penghasilnya atau tepatnya bagian apikal saja, bagian atap dari selnya sehingga namanya apokrin ya kelenjarnya. Ya, berdasarkan tipikal atau klasifikasi dari konsistensinya, ada yang cair, ada yang kental, ada yang mix gitu. Nah, yang akan kita bahas ini adalah kelenjar eksokrin saliva ya, yang sebagai contoh. Karena insya Allah akan mewakili banyak kelenjar eksokrin yang lain. Oke, ada 3 kelenjar saliva yang mayor atau yang besar ya, yang di cavum oris yaitu kelenjar saliva parotis, kemudian ada submandibula dan sublingual. Jumlahnya sepasang semua. Selain ketiga kelenjar saliva yang besar ini, ada kelenjar saliva yang minor ya. Yang pertama adalah kelenjar parotis, glandula parotis di sini di pipi. Kemudian dia isinya adalah kelenjar serus atau istilahnya hanya sel serus saja sehingga untuk cairan liur yang dihasilkan konsistensinya hanya cair begitu. Kalau misalkan terinfeksi virus misalnya ini bisa menghasilkan parotitis ya atau nama lainnya gondongan. Kalau orang Jawa bilangnya gitu. Nih, jadi gambaran selnya, untuk sel dari kelenjar parotis ini selnya sel tipe serus. Jadi selnya itu kalau misalkan dicat itu ungu, kemudian intinya bulat-bulat besar dan ada di tengah sel, biasanya seperti itu. Sementara kalau untuk kelenjar submandibula ini tidak hanya kelenjar serus saja isinya, tetapi juga ada mukusnya. Jadi dia mix gland ya. Posisinya ada di bawah ini, submandibula. Jadi kalau di submandibula ini selain ada sel serus yang ungu, juga ada sel mukusnya gitu. Juga ada sel mukusnya. Sementara kalau untuk glandula sublingual di bawah lidah, dia juga mix tapi kebalikannya lagi di sini yang lebih banyak adalah yang mukus. Nih, yang putih yang jauh lebih banyak dibandingkan yang ungu gitu. Untuk kelenjar eksokrin yang glandula sublingualis ya. Oke, pankreas juga bisa berperan sebagai kelenjar eksokrin. Nanti dia akan menghasilkan pancreatic juice. Ini akan dilepaskan ke duodenum melalui 2 saluran ya. Yang utama namanya ductus pancreaticus wirsunghi. Nanti dia akan bermuara ke duodenum bersama dengan saluran empedu. Kemudian yang kedua adalah ductus pancreaticus accessoris yang lebih kecil ya salurannya. Jadi ini ductus pancreaticus yang utama atau wirsunghi dan ductus pancreaticus yang aksesorius yang santorini. Dua-duanya bermuara ke duodenum. Sementara untuk yang mayor ini akan bermuara bersama ductus cysticus atau saluran empedu ini ya. Ductus biliaris nih. Baik, ini adalah gambaran-gambaran tadi. Jadi kalau di sini adalah contohnya untuk eksokrin, untuk pankreas, sementara ini adalah contoh untuk endokrinnya. Pada halnya memang bisa menghasilkan ini ya,
kan dia menghasilkan enzim ya. Jadi pankreas itu menghasilkan enzim. Nah, enzimnya itu ketika dihasilkan oleh pankreas, dia dalam kondisi inaktif. Baru aktif ketika dia memasuki duodenum, ketika bertemu dengan kondisi basa ya, yang dihasilkan oleh empedu yang di dalam duodenum situ. Nah, tapi pada beberapa kelainan yang dipicu misalnya obat ataupun kebiasaan alkohol, merokok, itu juga bisa mengubah struktur pankreas ini ya. Jadi enzim yang dihasilkan tidak lagi dalam bentuk aktif tetapi tidak dalam bentuk inaktif tetapi dalam bentuk aktif sehingga merusak organ pankreas itu sendiri. Nah, namanya adalah pankreatitis gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, bagaimana? Monggo kalau ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung maupun melalui ini ya, chat box ya. Bisa di private mungkin kalau misalkan malu mau tanya karena ada temannya, silahkan. Oke, bagaimana kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya cukupkan ya? Untuk sejauh ini belum deh. Belum ada, baik. Baik, kalau begitu mungkin belum ada, tetapi sepertinya ini nanti materi ini masuk di UTS ya. Jadi kalau memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan bisa bertanya sebelum UTS ya. Akan saya jawab pakai file mungkin ya, nanti silakan bertanya. Oke, untuk materi kuliah sudah saya bagikan melalui teman Anda. Silakan bisa dipahami lebih lanjut. Saya tutup untuk hari ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Nurse.